Selamat malam rekan Ngorbit semuanya. Ketemu lagi sama saya Hendrik di acara Wika mempersembahkan Ngorbit kelas digital UMKM. Kita sampai sekarang di kelas, kalau dihitung itu mungkin kelas ke-7 kita ya. Malam hari ini, tadi sore kita udah ngejalanin kelas pertama kita. Kelas pertama di minggu ini ya. Jadi kalau buat yang baru pada gabung mungkin baru pada tahu si kelas Ngorbit ini atau ngobrol bisnis interaktif dipersembahkan oleh Wika. Kita bertujuan untuk mengajarkan teman-teman rekan-rekan UMKM untuk belajar apa sih itu digital marketing berhubungan dengan keadaan pandemi sekarang yang sebetulnya lumayan membuat si UMKM ini banyak rekan-rekan yang berusaha sendiri di rumah nih banyak banget ya, yang wira swasta atau segala macam. Tapi nggak begitu ngerti juga sebetulnya mau masarin secara digital tuh gimana sih gitu. Terus alat-alatnya gimana. Di minggu kemarin kita sudah berbagi info dan udah ngajarin juga teman-teman secara detail gimana sih caranya mulai dari ngefoto produk pakai handphone aja gitu. Jadi kita ngajarin hal-hal yang simple gitu ya. Mungkin kalau yang UMKM yang udah jago banget, yang jago fotografi dan segala macam ya gampang lah. Tapi banyak banget di luar sana yang ternyata sangat tertarik dengan kita ngajarin mulai dari ngedit foto sampai ke kita bikin desain packaging produk dan segala macam dengan peralatan-peralatan yang gampang ditemuin di sekitar rumah gitu. Nah kebetulan minggu ini tadi sore kita sudah belajar ngobrol-ngobrol dikit tentang dasar-dasarnya digital marketing bersama kawan saya Pak Iqbal. Nah malam hari ini kita mau belajar tentang salah satu tools di salah satu platform di dunia digital marketing yang lumayan agak apa ya klasik tapi sebetulnya menurut saya sangat enak untuk membangun pembicaraan ya. Itu yang kita perluin dalam sebuah marketing gitu kan kurang lebih. Kita mau ngomongin tentang Twitter. Mungkin kalau orang-orang yang sekedar mungkin berpikir apa nanti ada kelas-kelas lain yang juga ngebahas kayak YouTube, Instagram itu nanti pertanyaannya. Hari ini kita akan ngebahas tentang Twitter. Kebetulan hari ini saya ditemenin sama Mas Dwika. Mas Dwika, aku manggilnya Mas Dika atau apa nih Mas? Ya, Dwika boleh, Mas bebas. Oke, mau cerita dikit nih, Mas Dwika nih, Mas Dwika Putra nih, buat yang mau tahu, mungkin bisa lihat kalau yang punya Twitter, akun Twitternya apa, Mas? Dwika Putra. Oh, @Dwika Putra. Nah, kenapa Mas ya, menurut, udah berapa lama nih Mas di dunia pertwitteran? Oh, 2009. Saya Wah, join 2009 bulan apa ya? Bulan April kalau nggak salah, apa Maret ya? Lupa. ya. Oke, memang saya juga join di sekitar tahun segitu, memang itu Ini awal-awalnya Twitter seru-serunya. 2009 nih barusan ngecek. Wah, mantep. Berarti udah kurang lebih 11 tahun berarti ya? 11 tahun. Iya, itu makanya kalau kita ngomongin hitungannya Twitter tuh hitungannya klasik betul dong Mas ya? Bisa dibilang begitu. Iya, karena mungkin saya juga join di sekitar tahun segitu. Kenapa sih Mas tetap pakai Twitter sampai sekarang? By the way, Sebenarnya cerita dulu. klasik tuh Facebook sih. Kalau mau dibilang Iya. lebih klasik tuh Facebook sih. Uh, Waktu itu sebenarnya karena apa ya? Ini kalau yang pribadi dulu nih, sebenarnya sih ntar saya ada mau nge-share PowerPoint sih, ada mau nge-share boleh. presentasi, itu ada hubungannya. Cuman kalau yang pribadi dulu sebenarnya sesimpel dulu tuh suka blogging. Saya itu zaman itu sempat punya blog gitu. Kemudian tapi blogging itu ibaratnya kalau melihara binatang tuh kayak melihara kuda, Pak. Jadi kayak apa ya? Penanganannya banyak, handlingnya lebih ribet, banyak hal-hal banyak yang perlu diperhatikan lah gitu. Dan waktu itu Twitter pertama-pertama ini juga nanti akan jadi bagian dari materi memperkenalkan diri sebagai microblogging. Kalau tahu dulu sempat ada namanya Plurk, Twitter itu awalnya sangat Plurk sekali. Dan waktu itu Plurk juga menarik buat saya karena kayak ada scoring bisa dapat bonus-bonus. Iya, dapat karma gitu kan. Tapi Karma. I can say what I feel. Saya bisa menyampaikan apa yang sedang saya rasakan, sedang saya lakukan, sedang saya inginkan. Tapi cukup dengan kata-kata pendek gitu. Jadi harapannya kayak gimana ya? Kalau misalnya blog itu seperti diary gitu ya, mungkin Plurk atau Twitter nih lebih seperti post-it. Tapi saya simpan, saya kumpulin gitu. Atau mungkin malah saya dulu punya kebiasaan bodoh, kebiasaan konyol gitu ya. Nulis di balik
tiket nonton. Zaman dulu nih, sebelum tiket nontonnya udah berbentuk yang sekarang kan agak plastik tuh, karton rapih tuh. Yeah. Dulu itu kan masih kertas kan. Kertas. Zaman-zamannya masih kertas tuh saya nulis di belakangnya gitu. Menurut saya bagus atau enggak. Itu pertama kalinya saya nge-review film kayaknya. Jadi itulah kenapa mungkin bentuk-bentuk yang lebih pendek seperti Twitter itu lebih cocok dengan dalam tanda kutip jiwa muda saya waktu itu yang cuman pengen ya udah pokoknya gue lagi ngerasain apa gue mau ngomong gitu. Saya nggak harus kayak menyimpulkan ntar mau nulis paragraf satunya ini, dua ini, tiga ini, ceritanya disambungin gimana gitu. Jauh lebih gampang nulis seperti itu. Itu sih sebenarnya awalnya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi ini Mas, satu pertanyaan terakhir. Selain di Twitter ngapain nih Mas? Selain di Twitter kegiatannya? Kerjaan utama berarti ya? Ya. Sebenarnya Twitter tuh kerjaan sampingan ya. Kalau kerjaan utama saya main Instagram. Enggak, bercanda. Kerjaan utamanya saya sebenarnya konsultan kreatif. Saya konsultan kreatif di Rio Renjana Kreatif. Kebetulan itu tim yang saya bentuk. Memang tujuannya untuk menjawab kebutuhan kreatif dan komunikasi terutama bagi orang-orang. Kita justru yang terakhir ini kita baru launching program untuk UMKM namanya RR Untukmu. RR itu Rio Renjana, UKM-mu. RR Untukmu. Jadi memang buat UKM. Basically kita membantu bekerja sama sih, bukan membantu ya, bekerja sama dengan UKM-UKM, karena biasanya kita kerjasama dengan brand, kali ini kerjasama dengan UKM-UKM juga, gimana sih membentuk sesuatu yang terbaik dari apa yang dimiliki saat ini, aset-aset yang dimiliki sekarang gitu, karena saya yakin tadi dari ceritanya Mas Hendrik ya, kalau nggak salah sih yang cerita Mas Hendrik ya. Betul. Justru UKM-UKM yang ada nggak harus yang ya pengertian UKM itu kan usaha kecil menengah ya gitu. Betul. Kadang ada yang enggak saya masih UKM gitu, tapi udah 1M sebulan kan ya bingung juga gitu. Mungkin lebih ke menurut saya UKM itu nggak cuma berdasarkan volume, tapi juga berdasarkan mentalnya juga sih Mas. Mental dalam ya saya juga punya UKM, saya juga punya warung dimsum dan mentalitasnya adalah staying afloat gitu. Gimana caranya hari ini duitnya cukup buat besok tetap buka, gimana bulan ini tetap cukup supaya bulan depan bisa tetap buka dan seterusnya dulu gitu. Ketika sudah mulai berpikirnya ekspansi dan lain sebagainya sih mungkin sudah nggak seharusnya sih dengerin kelas kayak saya lagi gini, udah nggak sih harusnya gitu. Betul. Bikin buka cabang ke-15 gitu. Mungkin jangan UKM lagi nyebutnya, udah bukan lain UKM sih. kalau cabang 15, cabang ke-5 aja udah bukan UKM Mas betulnya. Nah, betul. Saya masih jadi masih masuk lah. Loh. Ya, gitu sih. Boleh. Oke. Itu sih. Oke, monggo. Kalau ada yang mau di-share, monggo. Silakan. Saya mau share sedikit ya. Ini ada berapa? 30 orang kan? Oke, santai. Kelas biasa. Santai. By the way, sepanjang kelas, kalau misalnya ada yang mau nanya, gimana? Nanti ada Q&A-nya, Mas. Nanti kita bisa bahas di terakhir belakangan. Nanti ada kolom Q&A. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya, langsung ke kolom Q&A. Nanti bisa kita lihat bareng kok. Ini ada Q&A di bagian paling bawah layar. Atau ngerasa saya ngomong terlalu cepat, atau saya ngomongnya terlalu ribet, langsung mau nanya, bisa raise hand ya? Bisa nggak? Iya, bisa raise hand atau di chat aja juga boleh. Nanti saya yang bantu sampein ke Mas Dika. Gampang. Ya, menerima saja. Siap. Oke. Saya rasa kita bisa mulai aja. Sebelumnya perkenalan dulu, followers 32.000. Saya Dwi Kaputra di Twitter, 2009. 2009 saya join Twitter, itu gara-gara tadi saya udah cerita saya mau microblogging. Kemudian 2009 itu juga ramenya adalah Sawit Yowit, Sahur with Your Twitter. Kebetulan 2009 itu saya ada di Australia untuk berkuliah. Sehingga waktunya 4 jam lebih cepat. Jadi di saat orang Jakarta sahur, saya lagi siap-siap mau ke kampus. Jadi saya ikutan, ternyata ada sesuatu tempat keseruan karena sebelumnya di Facebook ya isinya teman-teman sendiri gitu. Waktu itu Facebook dengan Friendster, kalau masih tahu, Friendster tuh sering saya pakai buat tempat kenalan, maklum anak SMA kan masih labil. Kenalan sama cewek lah, kenalan cari teman baru lah, teman main game dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa di Facebook lebih reserve, jadi saya nggak segampang itu nge-add orang. Jadi kehilangan sebuah unsur kenalan dengan orang-orang baru, dan ketemulah Twitter di sana pada saat itu dengan keramaiannya. Kemudian kenapa saya pilih Twitter dulu versus sekarang? Dulu ini saya ngomong awalnya dan sekarang ya. Dan kenapa saya menggunakan kalimat seperti ini? Karena menurut saya masih sangat
relevan dan masih tetap berguna buat saya. Terbukti sejauh ini mungkin 80% waktu saya dihabiskan di Twitter, waktu online saya, 20%-nya baru di media sosial lain. To be honest, Facebook hampir nggak pernah masuk, mungkin 1 atau 2% cuma buat lihat siapa yang ulang tahun di hari itu. Tapi kalau Twitter, dulu saya tertarik karena dia 140 karakter, microblogging, dan seru-seruan. 140 karakter menurut saya sesuatu yang sangat menarik, karena keterbatasan itu akan menciptakan kreativitas yang berbeda levelnya gitu ya. Sebagaimana dulu kalau ada yang pernah tahu apa namanya bukan anekdot sih, cerita lah ya, ceritanya bahwa ada siapa is it Ernest Hemingway or something, dia bikin yang itu loh, apa, cerita sedih dalam 6 kata gitu. For sale, baby shoes never worn gitu. Ternyata ketika diberikan batasan hanya boleh bercerita dengan 6 kata, kreativitas yang muncul juga gila-gila gitu, keren-keren banget gitu. Disitulah kenapa saya tertarik dengan 140 karakter, bagaimana saya menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya sampaikan, semuanya hanya dalam 140 karakter. Indonesia rata-rata 6-7 karakter per kata, berarti mungkin maksimal 20 kata gitu. Sekarang udah diperpanjang 280 karakter, kenapa masih menarik? Karena ada perbedaan sih, ada perbedaan behavior-nya juga. Mungkin saat ini saya lebih banyak pengen storytelling ya. Dan ketika lebih banyak pengen storytelling, memang 280 karakter lebih mungkin bagi kita untuk menaruh konteks, karena saat ini lagi zamannya kata-kata diambil out of konteks, lalu digunakan untuk menyerang. Jadi 280 karakter aja menurut saya kadang-kadang mungkin masih kurang, tapi seenggaknya lebih baik daripada dahulu. Kemudian sekarang Twitter sudah jadi media sosial. Kenapa sebenarnya saya bilang dulu microblogging? Karena dulu saya nggak peduli orang akan reply apa. Kebiasaannya dulu di blogging adalah kita ngeblog orang komen. Saya balas atau enggak itu biasa aja. Itu kayak kita nyebar berita di koran, lalu ada yang pakai jawab, atau lalu ada yang bikin surat opini atau seperti apa. Saya nggak ada kewajiban untuk jawab lagi, tapi kalau saya mau ya boleh gitu. Sekarang media sosial di mana benar-benar dua arah gitu, seolah-olah kita memang assume dan expect bahwa saat ada yang mereply kita, ya sebaiknya kita reply balik. Tentunya ini tidak berlaku bagi yang misalnya followernya 1.000.000 gitu. Dia ngepost titik aja mungkin yang retweet 2.000 gitu, 3.000. Terus yang dijawab setiap pertanyaan dia mungkin dijawab sekitar 10.000 orang misalnya gitu. Nggak mungkin dia bisa nge-reply satu-satu gitu. Tapi saat ini kita tidak bisa menafikan fakta bahwa Twitter adalah sebuah media sosial di mana terjadi timbal balik, di mana terjadi sebuah timbal balik antara keduanya gitu, karena memang tidak lagi satu arah lagi gitu. Kemudian ini mungkin agak kontroversial ya, karena apa ya, kesannya ada kata-kata giring opini gitu, tapi memang gimana bilangnya ya, oke. Memang dibilangnya giring opini karena gini, saat ini dengan kemampuan storytelling dan behavior orang-orang menggunakan Twitter yang membaca lebih lanjut, penggunaan dari Twitter ini lebih mudah untuk mengarahkan atau menyampaikan sebuah opini. Dan ada lagi yang namanya bandwagon effect, nanti akan saya bahas sedikit, di mana seolah-olah angka memberikan legitimasi gitu. Seperti apa ya? Kalau dulu kita bilang kredibilitas itu berdasarkan reputasi kan. Jadi misalnya kalau saya menulis sesuatu cerpen kemudian tayang di media sekelas Kompas misalnya, maka dalam tanda kutip mungkin saya bisa dibilang saya punya legitimasi dibandingkan teman-teman yang lain yang menulis dan tidak ditayangkan oleh editorial Kompas misalnya. Sekarang seolah-olah pada saat sebuah tweet atau cuitan let's say mendapat 1.000 retweet, seolah-olah tweet tersebut punya beban yang lebih besar atau punya massa yang lebih besar dibandingkan dengan tweet-tweet lain yang cuma disebarkan oleh satu orang aja gitu. Jadi penggiringan opini tersebut secara sengaja maupun enggak, baik si pengetweetnya atau pencuitnya sengaja ataupun enggak, opini masyarakat itu bisa tergiring karena behaviornya tergantung dari penerima, bukan lagi tergantung dari penulis saja gitu. Perbedaan dengan yang lain, saya contoh paling gampang Instagram ya. Kenapa sih saya ngomong Instagram gitu? Karena
saya ngambil contoh Instagram sama Facebook karena sekarang sepertinya paling apple to apple mereka bertiga ya. Twitter lebih gampang share. Saya mau nge-share sesuatu yang saya setuju, misalnya Mas Hendrik nge-post sesuatu, saya setujui atau saya pengen sebarkan kepada follower saya retweet. Dibandingkan dengan Instagram story post, di mana kalau ada orang nge-post sesuatu gambar, saya pengen orang lain lihat, saya hanya bisa taruh di Instagram story, yang sebetulnya secara fungsional juga berbeda dengan Instagram post sendiri. Kalau enggak, saya harus screen cap, kemudian saya tayangin lagi, dan itu pun captionnya nggak bisa di copy paste karena kita nggak bisa blocking di Instagram kecuali kita mau ngambil dengan berbagai cara. Pokoknya ribet lah, lebih ribet. Begitu juga dengan share dengan komentar gitu. Share dengan komentar di Twitter gampang sekali. Saya bisa memberikan konteks personal saya terhadap sebuah tweetan hanya dengan 2 tombol. 1 kali pencet retweet, ketik, lalu enter, dan selesai gitu. Ini akan mempermudah orang untuk benar-benar memberikan komentar secara langsung dan memberikan audiens baru. Bagaimana sebuah tweet akan dilihat oleh audiens baru. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh Mas Hendrik lagi, Mas Hendrik nge-tweet, saya nggak setuju. Saya retweet, saya komen, apaan nih? Nggak setuju gue. Parah lu, Drik, misalnya gitu. Maka pada saat bersamaan akan ada 2 hal yang terjadi. Pertama, follower saya mengetahui bahwa ada tweetnya Mas Hendrik. Dan yang kedua, follower saya tahu bahwa stand saya, posisi saya adalah tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hendrik. Dan ini sesuatu yang tidak semudah itu dilakukan kalau seperti tadi kita menggunakan Instagram. Facebook sebenarnya masih lebih gampang. Sama, Facebook juga tinggal share, tinggal komen. Cuma memang personal aja sih. Kalau Facebook saya nggak sukanya karena tertutup. Ada di poin nomor 4. Twitter lebih terbuka daripada Facebook. Karena kita harus berteman. Gitu. Instagram sama dengan Twitter untuk poin ini. Kemudian timeline lebih runut. Memang ada pilihan untuk non-chronological timeline di Twitter. Akan tetapi Instagram secara resmi menempatkan menempatkan non-chronological timeline secara default gitu. Defaultnya adalah non-chronological, di mana mereka memberikan nilai atau memberikan beban berat berdasarkan behavior yang kita lakukan selama online. Jadi kalau di Instagram itu misalnya saya semakin sering berinteraksi dengan Mas Lukman misalnya, atau dengan Mas Iqbal dibandingkan dengan Mas Hendrik. Maka berikutnya mereka bertiga ngepost barengan di Instagram, saya akan lebih banyak ngelihat Mas Lukman dan Mas Iqbal dibandingkan Mas Hendrik. Gitu. Sedangkan Twitter lebih runut, saya bisa melihat benar-benar berdasarkan siapa nge-tweet duluan. Rata-rata orang Indonesia saat ini memfollow mungkin 200-300 akun gitu. Tapi kalau untuk orang-orang seperti saya yang memang pengen dapat informasi banyak atau misalnya pengen dapat pengen lihat kontennya banyak lah gitu, saya menghabiskan waktu banyak di sosial media ya. Saya follow orang tuh 1000 lebih ya di Twitter dan di Instagram gitu. Dan itu beda banget, berasa banget. Segampang misalnya pada saat kemarin ada bom di Beirut gitu. Ada ledakan di Beirut, di Lebanon. Instagram tidak bergerak karena di Twitter itu ya langsung seragam timeline langsung kelihatan gitu. Jadi dengan gampang kita bisa melihat secara real time benar-benar tren yang sedang berjalan tuh apa gitu. Dan terakhir itu Twitter ada distinction. Distinctionnya apa? Segampang ini sih. Ya saya ngambil contoh yang Lebanon tadi lagi gitu ya. Ketika ada sebuah topik atau sebuah tren yang ada gitu yang itu gampang sekali kelihatan. Dan ini mungkin hal kecil ya, sangat trivial, tapi buat saya lumayan mengganggu. Instagram itu paling banyak saya hanya bisa ngelihat 1 post per screen. Untuk saya harus 1 kali scroll gitu. Di Twitter kita bisa ngelihat banyak dan kita bisa menaruh konteks dari sebelah situ. Jadi di Twitter ini distinction-nya lebih terlihat karena kita bisa distinction tuh apa ya bilangnya bahasa Indonesianya? Pembeda gitu. Jadi kita bisa ngelihat pada saat si orang ini sedang nge-tweet apa, jadi lebih diverse gitu. Di Instagram tuh pada saat kita buka, coba deh gue buka Instagram. Misalnya Instagram gitu. Saya buka, ini yang ya udah gitu. Saya buka 1 post doang nih, yang kebuka tuh lagi si Joshua gitu. Ya udah 1 post aja. Saya nggak bisa ngelihat yang lain lagi ngomongin apa. Saya nggak bisa dikasih menentukan. Sebenarnya saya lagi pengen lihat topik apa sih. Saya pengen cari lebih jauh dan cari tahu lebih lanjut di topik yang mana. Kemudian behavior yang berbeda. Bagaimana Twitter memiliki
behavior, bukan memiliki sih bahkan. Mungkin lebih tepatnya bahkan membentuk ya. Mereka membentuk, Twitter ini membentuk masyarakatnya atau netizennya atau Twitteratinya ini terbiasa jadi sharing informasi dengan adanya thread, dengan adanya interaksi gitu. Terbiasa untuk sharing informasi, sharing berita. Ya ada sih yang sharing konten, share posting, komedi dan lain sebagainya juga tentunya ada. Tapi karena mereka tidak memiliki keterbatasan bahwa harus berupa gambar, jadi jauh lebih mudah gitu. Mungkin nggak semua orang bisa bikin misalnya, oke, let's say saya pengen menjelaskan cara bikin telur mata sapi gitu. Di Instagram jelas itu jadi fitur, bukan fitur sih. Jadi cara yang lebih mudah karena fiturnya ada untuk membuat foto dan video gitu. Bisa ada gambar-gambarnya. Sedangkan si siapa namanya? Si Twitter itu bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Itu yang disebut dengan distinction tadi. Bagaimana kita bisa ngelihat siapa yang ngepostnya teks, siapa yang ngepostnya gambar, siapa yang ngepostnya video gitu. Jadi kayak kita bisa bisa dapat konteksnya lebih cepat sebelum kita harus nonton keseluruhan videonya gitu misalnya, atau kita harus melihat keseluruhan fotonya gitu misalnya. Jadi orang-orang terbiasa dengan sharing informasi dengan waktu yang lebih pendek. Dan kedua, untuk membangun kredibilitas, karena kita base-nya membagikan informasi dan berinteraksi, membangun kredibilitas juga jadi lebih gampang. Saat ini kalau misalnya kalian buka misalnya akun Twitter saya, kemudian kalian klik di tab tweets and replies, kalian bisa lihat semua interaksi saya dengan semua orang sampai sejauh jempol kalian mau nge-scroll gitu. Bahkan yang kalaupun saya cuma ngebales orang cuma pakai emot senyum banyak gitu, pun kalian bisa ngelihat gitu. Sehingga secara bawah sadar pun ini membuat sebuah efek psikologi lah, dalam tanda kutip, efek psikologinya bahwa ya gak ada yang diumpetin nih di sini, gue bisa lihat semuanya yang lu post gitu, gue bisa lihat semua yang lu bales, bahkan sekalipun sama buat orang-orang gitu. Jadi kredibilitasnya itu kan juga terbangun berdasarkan transparansi ya, selain juga oleh branding gitu ya, tapi transparansi itu juga menarik. Jadi membangun kredibilitas di sini jadi lebih mudah karena kita memang mendapatkan tools yang baik, mendapatkan tools yang baik dan benar gitu. Terakhir, komunikasi dua arah. Saya nggak tahu sih, apakah mungkin ini perasaan saya doang, tapi karena ini sharing saya ya Mas Hendrik ya, jadi saya boleh dong pakai akun pribadi. Boleh dong, boleh banget, boleh banget. Pengalaman pribadi saya adalah pada saat di Twitter, saya lebih, bahkan ketika saya buka Twitter sekalipun, saya lebih mau untuk berinteraksi dengan orang, nyamber tweet orang, nge-reply, atau bahkan kalau ada orang yang bertweet saya lebih pengen ngebales dibandingkan dengan misalnya IG story saya dikomentarin orang atau Instagram saya dikomen orang yang nggak saya kenal dalam tanda kutip gitu ya. Saya lebih terbuka untuk di Twitter, nggak tahu kenapa, for some reasons gitu. Mungkin karena di Instagram saya maunya yang ngelihat foto, ngelihat video gitu, bukan pengen berkomunikasi gitu. Nggak tahu sih, that's just simply how I feel gitu. Mungkin ada yang ngerasa hal yang sama atau enggak, ya bebas, mungkin pengalaman masing-masing, tapi pengalaman saya seperti itu dan itu yang saya jadikan dasar dari behavior saya di social media juga. Oke, maaf sebentar, saya perlu membalas sesuatu dulu. Maaf ya, 1 menit, maaf sekali. Santai, gak apa-apa Mas. Iya, maaf banget ini. Kalau buat yang jawab terus. Buat yang penasaran, mau lihat tuh Instagramnya Twitternya @dwikaputra. Iya. Oke, sorry banget. Soalnya kalau nggak digini nanti akan teleponnya banyak terus. Ya, anyway, keuntungannya apa sih dengan behavior tadi? Keuntungannya adalah lebih mudah menyebar gitu. Seperti yang saya bilang bahwa penggunaan tweet, penggunaan retweet komen itu jauh lebih gampang. Sehingga ibaratnya gini, ketika misalnya ada sebuah foto, misalnya let's say ada sebuah foto yang sangat viral. Kalau kalian ingat tahun 2014, 15, gue lupa. Ada foto yang sangat viral, Ellen DeGeneres, seorang host talk show terkenal di Amerika. Dia melakukan sebuah selfie bersama-sama dengan 10 atau 11 bintang lainnya gitu. Ada, ya banyak lah, saya udah lupa sih sebenarnya. Lalu they said that Ellen broke the internet karena retweetnya sampai kayak 100.000, 200.000 gitu. Karena memang bagi orang-orang yang
first hand connection gitu, mereka tinggal klik retweet. Wah, retweet keren banget nih, fotonya rame-rame. Gitu. Mereka retweet, komen segala macam. Belum lagi setelah itu ada second hand interaction gitu. Ketika retweetnya besar, kemudian sekarang seolah-olah menjadi legitimasi untuk masuk ke portal berita dengan depannya viral. Foto Ellen dengan 10 tokoh lain memecahkan rekor di Twitter dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu second, kemudian si secondnya ini di retweet lagi jadi third interaction dan seterusnya. Itu nggak akan stop gitu. Buktinya sampai sekarang saya masih jadi ini sebagai contoh meskipun sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi ketika kita memanfaatkan ini secara tidak sadar ya, saya bilang secara tidak sadar, viralitas yang disebut viralitas itu sebenarnya bermulanya dari Twitter. Sangat sulit untuk membuat sesuatu menjadi dalam tanda kutip menjadi viral di Instagram, sejujurnya. Betul, setuju. Tetap aja bagaimanapun link-link besarnya akan muncul dari Twitter. Kenapa di Twitter? Ya segampang gini lah, di Twitter kita bisa nge-tweet link dan bisa diklik, di Instagram nggak bisa. Itu aja dulu. Udah, segampang itu dulu aja. Jadi kalau kita mau nyebar berita pun, kita harus nge-retweet, kita harus nge-screen cap, paragraf per paragraf, kita bikin jadi gambar, kita cut, kemudian kita bikin jadi carousel post di Instagram, dan lain sebagainya. Di Twitter nggak perlu. Jadi membangun percakapan maupun menyebarkan sesuatu, itu jauh lebih gampang. Oke? Kepencet. Terakhir, saya suka ada ada faktor X-nya di Twitter ya. Lagi lucu nih. Yang pertama ini pasti sering lihat, Twitter do your magic. Meskipun memang sudah mulai ada sentimen negatif terhadap kalimat ini, akan tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa frasa ini sudah menjadi momok, menjadi sebuah cerita sukses ibaratnya. Seolah-olah memang betul-betul sebuah keajaiban saat kita menggunakan kalimat ini. Twitter do your magic, saya lagi jualan bla 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 bla. Saya pribadi saya nggak pernah suka menggunakan kalimat ini, nggak pernah suka. Kayaknya pernah satu kali saya coba meskipun sini agak sinis, tapi I tried using this dan maksudnya ya nggak ada jawabannya sebenarnya kenapa yang viral-viral banyak yang pakai kalimat ini, itu nggak ada kewajibannya. Cuman intinya kalau untuk berjualan di Twitter itu ada dua hal sebenarnya. Kalian mau benar-benar fokus ke informasi dan penyebaran informasi, atau kalian mau appeal ke sentimen atau hati gitu. Dan sepertinya cukup banyak dari teman-teman kita yang menggunakan bagian kedua. Tolong bantu aku jualan keripik untuk kakakku yang udah nggak kerja, bla 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 bla. I'm not saying it's wrong, tapi kalau lagi di tengah-tengah jualan kemudian kakak lu kerja, terus gimana? Apakah itu berarti kita nggak bisa nge-post lagi? Kan nggak mungkin. Tapi itu faktor X yang sangat menarik buat saya, yang tidak saya temukan di Instagram, tidak saya temukan di Facebook. Kemudian storytelling. Saat ini dengan fitur thread-nya Twitter tuh sangat-sangat menarik sekali dengan kemampuan storytelling yang ada. Gitu. Kita bisa melihat bagaimana produk yang dipromosikan dengan cara storytelling jauh lebih menarik dibandingkan mereka yang cuma nge-post aja. Gitu. Seolah-olah ada sebuah sebuah lema, gitu, sebuah aturan bahwa ya kalau lu cuma pengen nge-post gambar bagus di Instagram pasti laku. Tapi kalau di Twitter, kalau lu bisa storytell, misalnya misalnya gue jualan rendang gitu. Apa yang membuat rendang gue beda dari orang lain? Misalnya dimasak dengan resep khusus kah? Apakah dibikin dengan 24 jam misalnya gitu, kita beneran rendang, kita bukan kalio gitu. Atau misalnya segampang gini deh, dimsum gue deh. Salah satu yang saya jual dari dimsum saya adalah bagaimana dimsum ini saya buat berdasarkan kekesalan saya dengan dimsum-dimsum yang dijual di jalanan pada saat itu, karena sebetulnya itu bukan dimsum. That's not the dimsum that I remember from my childhood gitu. Itu cerita saya, dan saya menjual bahwa dari situ saya membentuk sebuah produk, dan dari produk itu orang menjawab, oh pantes Dwika bilang ini beda sama dimsum pinggir jalan, ternyata seperti ini. Jadi kita bisa membangun curiosity dan interest. Kita bisa membangun curiosity dan interest orang lebih gampang di sini. Sepertinya kalau di Instagram, paling tidak behavior saya dan beberapa teman-teman yang saya tahu dan saya kenal, behavior dari orang-orang itu jarang yang baca caption. Ketika gambarnya sudah cukup deskriptif, mereka jarang baca caption. Atau mereka membaca caption hanya untuk mencari hal-hal spesifik. Contoh, misalnya saya nge-post
saya foto sama ini, sama apa ya, selotip. Orang akan mencari tahu, langsung mencari tahu misalnya harganya, mencari tahu misalnya di captionnya ya, langsung cari tahu harganya di mana, cara belinya gimana. Gitu. Mereka dan mungkin akan tertarik cari tahu fiturnya satu atau dua. Tapi ketika itu storytelling, seperti yang dicontohkan oleh Amazing, Alexander Tian, itu dia di post-postnya dia menggunakan storytelling yang bagus sekali, dan itu ternyata menciptakan sentimen orang yang sangat tinggi. Nah, dia membangun kebiasaan untuk orang-orang followersnya membaca storytellingnya dia, itu juga bukan waktu yang sebentar. Nah, di Twitter, orang sepertinya sudah terbiasa dengan membaca cerita-cerita seperti ini. Itulah kenapa dulu ramai dengan meme tweet, cerita-cerita horor, kemudian ramai dengan misalnya yang kemarin itu yang apa, KKN Desa Penari yang akhirnya jadi film katanya, itu juga berawal dari Twitter. Karena storytelling di situ jauh lebih mudah karena ada theater of mind. Nggak ada fotonya beneran, nggak ada videonya beneran, walaupun ada hanya tipis-tipis, tapi sisanya theater of mind gitu. Jadi storytelling di Twitter tuh menarik banget. Itu aja sih yang bisa saya share, Mas Hendrik, Mas Lukman, dan Mas Iqbal juga, dan juga teman-teman, apa sebutnya tadi gimana? Teman-teman ngorbit. Teman ngorbit ya, bukan sahabat ngorbit ya. Belum sampai sahabat ya, baru temenan. Ya, itu sih yang bisa saya share karena sebenarnya juga seperti yang saya bilang, ini bukan kelas, as in kelas belajar banget gimana-gimana. Ini saya share dari apa yang saya dapat, saya share dari dari pengalaman, dari apa yang saya share dan saya konsultasikan dengan klien-klien juga. Dan sebenarnya ini yang saya tangkap dan semoga bisa saya bagikan, bisa dipakai oleh orang-orang juga. Gitu aja sih. Oke. Nanya-nanya boleh sambil minum dulu, teman-teman kalau minum. Boleh banget. Jadi saya di bookingnya jam 10 kan kalau nggak salah, jadi masih ada waktu. Nanya dikit doang paling. Kurang lebih ini yang mungkin agak menarik. Saya juga asalnya dari Twitter dan lama dan sampai sekarang juga masih. Cuma memang nggak asin cuma nikmatin storytelling dan segala macam. Memang itu betul sih. Seru-seruan dan segala macam di Twitter tuh lebih ngebangun imajinasi kita. Makanya kita lebih bisa apa ya? Lebih seru kita ngebayanginnya. Dan memang saya setuju banget kalau hampir segala sesuatu yang disebut orang, viral, itu sebetulnya awalnya dari Twitter sih. Kayak kemarin yang nasi goreng tuh. Iya. Ya, kayak gitu-gitulah ya. Kalau orang Twitter pasti tahu, saya nggak perlu nyebut nama nasi gorengnya pasti. Oh, iya. Karena memang ya benar. Jadi kasarnya gini, kalau kita lagi ngomongin mungkin ngebayanginnya hubunginnya dengan jualan produk ya. Kalau kita bisa bikin cerita yang bagus, storytellingnya bagus, kita effortnya kecil aja kan, bener nggak, Mas? Bener. Effort kita kecil, semua orang akan bantu nyebarin kalau memang ceritanya menarik sih, segitunya aja. Segitu luar biasanya Twitter kalau kita pinter cerita itu doang. Bener, bisa dibilang begitu, bener. Nah, kalau misalnya ini ada mungkin kurang lebih gimana ya? Kalau misalnya saya nih misalnya sebagai seorang marketer nih mau jual sesuatu ya, terus pengen ngebangun karakter kita di Twitter baru mulai dari nol nih ya. Misalnya kita mau jual makanan gitu, mau mulai dari nol deh makanan. Enaknya mulainya gimana tuh? Bisa bantunya Twitter tuh bisa gimana sih? Sebenarnya gini, kayak yang tadi saya bilang, for some reason gitu ya, Twitter itu lebih membuka ruang untuk interaksi, for some reason. Jadi ketika kalian mau masuk ke Twitter, dua hal. Satu, pastikan memang calon pembeli kalian ini para pengguna Twitter. Ya meskipun sekarang kita bisa bilang semua orang pasti punya Twitter, tapi apa ya bilangnya, cukup lucu sebenarnya ketika saya melihat bagaimana di kantor kan saya ada beberapa yang masih agak muda ya, belum sampai 21 tahun gitu. Masih ada yang magang 2 orang gitu. Masih ada yang baru 22, 23. Sedangkan saya udah 30 sekian. Mereka ada yang bahkan, gue udah lama loh mas nggak pakai Twitter gitu. Udah 4 tahun gue nggak pakai gitu. Udah 5 tahun gue nggak main Twitter. Gue terakhir main Twitter 2018 misalnya. Karena memang kita harus mengakui ya, ada kejadian-kejadian yang mungkin bikin malas main Twitter. Mungkin ketika rame dengan pemilu, ribut politik, apa segala macam, Twitter memang jadi medan perang sih. Dan nggak sedikit orang yang pergi dan tidak kembali lagi karena Instagram jadi terlalu membuai gitu. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi ketika kalian mau masuk di Twitter, pastikan kalian siap berinteraksi. Gitu. Dan untuk siap berinteraksi, kuncinya adalah jangan sampai kalian so asik, jangan sampai kalian terlalu kaku. Karena ketika kalian terlalu kaku, juga
orang akan berpikir ngapain sih gue ngelihat Twitter lu. Ada akun-akun yang khusus Twitternya tuh benar-benar bersih banget, rapi banget, nggak pernah ngebales. Orang nge-reply apa dibalas DM, orang nge-reply apa dibalas DM. Padahal yang saya bilang, dengan gue membaca atau melihat bagaimana Anda merespon orang lain pun, itu bisa membentuk sebuah kredibilitas buat saya gitu. Kalau dulu kan anekdotnya adalah apa? Kalau pacaran, kalau mau tahu sifat asli pacarmu, jangan lihat cara dia memperlakukan kamu, tapi lihat cara dia memperlakukan orang lain. Katanya kan gitu. Ya sama, seperti ini. Di Twitter tuh sebenarnya membantu di situ. Ya sama lah, Instagram pun kan seperti itu ya. Coba kalau misalnya lihat akun-akun artis gitu, terus ada yang komen nyolot, lalu dibales gitu kayak, lu yang goblok misalnya gitu. Jadi berita langsung besokannya. Heboh. Misalnya siapa yang rame itu siapa? Misalnya Nikita Mirzani maki-maki follower di Instagram, tiba-tiba jadi berita. Jadi harus siap dengan interaksi banget, karena di Twitter itu sangat terbuka untuk interaksi. Jadi harus siap dengan interaksi, harus siap dengan lebih aktif, harus siap dengan menjawab, dan lain sebagainya gitu sih. Kalau enggak emang agak sulit. Nah kalau masalah storytellingnya seperti apa, yang pasti gini, saya menggunakan Twitter bisa dibilang sebagai sebuah sarana branding. Branding bukanlah menciptakan sesuatu yang tidak ada. Branding adalah memilih apa yang kita tunjukkan dan tidak kita tunjukkan. Contoh yang paling gampang saya pakai itu adalah misalnya kita makan di buffet hotel. Misalnya. Saya makan itu ada sekian puluh menu, saya ngambil misalnya 10 menu. Dari 10 menu, yang saya foto satu menu yang kelihatan paling bagus, paling cantik. 9 lainnya saya makan, tapi nggak saya tunjukin. Saya bohong nggak? Saya bohong nggak, Mas Hendrik? Nggak dong. Nggak juga sih, nggak bohong sih. Saya foto roti bakar, tapi habis makan roti bakar, saya bilang foto roti bakar, saya bilang breakfast di Hotel X misalnya. Tapi habis itu saya makan nasi goreng, makan lontong sayur, makan bakmi, makan apa. Tapi kan saya nggak bohong. Saya makan kan roti bakar. Betul. That's what branding is. Dan Twitter yang saya sering lihat adalah, yang sering saya lihat sebagai blunder adalah orang-orang yang berusaha menciptakan sesuatu yang padahal mereka nggak punya. Misalnya jadi bikin-bikin kasus, pura-pura bikin, wah aku ini untuk membantu saudaraku yang gini, padahal sebenarnya nggak ada, ya itu jangan. Itu yang tadi saya bilang, Twitter do your magic, ketika digunakan dengan cara yang salah juga malah mengganggu. Gitu. Saya sih pede, semua orang yang udah bikin UKM, udah bikin UMKM, udah bikin usaha, pasti punya nilai lebih di bisnisnya, punya nilai lebih di produknya, punya nilai lebih di servisnya atau layanannya. Bagaimana menceritakan itu dengan sweet spot. Kita harus cari sweet spot yang bagus untuk mencapai follower-followernya itu seperti apa. Misalnya memang mencarinya apa ya? Sebenarnya ini sesuatu yang sangat general, Mas Hendrik. Ini bisa dipakai di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Tapi memang di Twitter karena fokusnya ke interaksi, kira-kira orang-orang macam apa sih yang bisa memvalidasi dan menyebarkan, mengamplifikasi lebih jauh tentang produk saya ini gitu. Ya sama lah, ini bakalannya bisa jadi sampai jauh banget nih Mas, tapi bisa besok lagi lah ini. Bisa sampai bahasannya ini kan besok lagi nyambung jam 3 kan ya, kalau nggak salah. Betul. Karena bahasannya bisa sampai ke influencer, apa segala macam, itu kan kemarin juga ramai tuh. Wah bagus nggak sih sebenarnya kita nge-endorse Instagram? Banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan gitu. Saya sudah membuktikan bahwa given the right context, given the right idea, gitu, kita bisa dapat dapat hasil yang berlipat lah, dapat hasil yang menyenangkan. Makanya ya di Twitter pokoknya kuncinya interaksi dan storytelling sih kalau menurut saya. Kalau kita mau menggunakan Twitter sebagai kemurnian aslinya ya, yang bentuknya teks ya. Tapi kan sekarang udah bisa foto, udah bisa video, bisa di-link sini sana segala macam gitu. Tapi Twitter harus diingat pertama kali dibuat behavior-nya adalah untuk storytelling. Jadi saya yakin orang-orang yang masih main Twitter sampai sekarang juga salah satunya nyari dua hal, storytelling sama up to date. Karena saat ini kalau pengen tahu beneran, misalnya gempa gitu, pengen tahu beneran gempa atau enggak, buka Twitter aja. Kalau semua nge-tweet gempa, iya gempa. Gitu aja. Iya, betul. Apalah kayak gitu. Betul. Saya masih pakai untuk banyak hal. Gempa, macet di jalan tol. Benar. Itu macet di jalan tol tuh jauh lebih update daripada nyari dimanapun. Yes, gitu. Radio pun kalah, Google Map pun kalah. Iya, itu. Ya, itu efektif. Maksudnya,
ada hal-hal yang makanya sampai sekarang pun kalau zaman dulu mungkin tahu pakai ini Mas ya, lewat mana, lewat ngefollow-nya lewat mana.com. Ya kayak gitulah. Intinya kalau banyak juga yang nanya gitu. Emang bisa ya gitu. Mungkin bisa kasih contoh kasusnya sih Mas, atau ada contoh si dimsumnya itu bisa kasih contoh nggak sih? Memang bikin dari kayak Nah, bikin sesuatu yang sampai bisa jadi bener gitu. jadi sebenarnya gini, saya tidak malu mengakui ini bahwa sebenarnya dimsum saya itu adalah sebuah contoh produk gagal sosial media. Bingung nggak? Oke. Jadi karena sebenarnya saat ini karena kekurangan resource dan memang pandemi juga menyerangnya makin nggak enak ya gitu. Saya nggak ada resource untuk ngejalanin lagi sosial medianya Cici Dimsum di Twitter maupun di Instagram. Jadi sudah hampir 4 bulan, 5 bulan lah saya fokus jualan dimsumnya itu pun dari akun pribadi saya. Gitu. Dan itu full di Twitter. Di Instagramnya sekali-sekali lah. Pertamanya saya membangun ceritanya, ini saya tadi lagi nyari sebenarnya. Saya lagi nyari mau ngasih contoh, tapi kayaknya belum ketemu. Nanti kalau ada. Jadi ketika saya memulai ini, karena bentuknya interaksi, saya memfokuskan dari awal sekali, saat awal sekali saya membuat dimsum pun, study case-nya adalah saya nge-post tentang jadi waktu percobaan produknya, saya ngajak beberapa teman untuk kumpul, itu dari situ pun saya sudah nge-share di Twitter. Gue bikin dimsum nih. Kalau ada yang mau nyobain lagi WhatsApp kalau ada yang mau nyobain lagi, coba DM aja, misalnya gitu. Padahal sebenarnya dari awal udah ada beberapa yang emang udah nyobain bareng saya waktu itu di kafe teman, kemudian saya bawain dimsum masak. Kemudian saya rekamkan suara pemateri agak kecil. Wah, siap. Ini saya udah coba kencengin sih sebenarnya. Oke. Input volume, coba ya. Sekarang lebih baik kah? Sudah lebih baik kah, Om Jen? Wah, dari tadi ya, maaf ya, teman-teman. Ternyata dari tadi ya, kecil ya. Ada masalah tadi. Sip, sorry banget. Semuanya sorry banget. Ya, jadi ketika awal-awal, saya memang seolah-olah saya menyertakan atau mengikut sertakan follower-follower maupun teman-teman saya dari prosesnya gitu. Bagaimana bahkan penamaan dimsum saya Cici Dimsum pun berasal dari followers gitu. Saya ngelempar gitu, guys, gue pengen bikin dimsum rasanya otentik, Chinese Hong Kong style gitu, tapi halal. Kira-kira nama apa yang cocok? Kemudian ada yang ngasih nama macam-macam, ada yang kasih nama kayak misalnya dari Dwika Dimsum yang paling ya standar lah ya gitu. Terus ada Koh Dimsum apalah segala macam. Dari awal memang interaksi itu yang saya bangun, dan ketika interaksi tersebut sudah terbangun, saya lanjutkan dengan storytelling bagaimana apa yang mendasari saya membuat si dimsum ini gitu. Bahwa ya itu tadi yang saya bilang, concern saya dengan dimsum yang dijual di pasaran. Saya pernah coba jualan dimsum ini di sebuah pop-up market, lalu ditanya, Mas, kok ini nggak ada bumbu kacangnya? Gitu. Wah, kok dikira siomay Bandung? Gitu. Karena memang, buat saya pribadi, kebetulan memang produknya punya kedekatan personal gitu. Dimsum itu buat saya, sebuah kenangan lah sama keluarga gitu. Buat saya yang keluarga Chinese yang lahir di Glodok ini, dimsum itu sebuah kemewahan yang menjadi cerita keluarga gitu. Dan itu yang saya ceritakan kepada orang-orang, bagaimana dimsum ini adalah lebih dari sekadar barang jualan buat saya, tapi juga penghubung antara saya dengan masa kecil, kasarnya gitu. Dari situlah saya bilang storytelling-nya masuk, orang-orang tertarik mencoba, dan karena saya bilang tadi bahwa saya sudah pede dengan produknya, saya jual, dan orang suka, dan akhirnya beredar sendiri gitu. Dan saya sangat menerima masukan dalam bentuk apapun, dan ya saya menyampaikannya kembali dengan cara-cara yang saya bisa di Twitter gitu. Yang saya bilang tadi, membangun kredibilitas gitu. Bagaimana, kayaknya 6 bulan pertama tuh saya ke semua yang mesen kantoran apa segala macam itu pasti saya post, saya minta izin dulu, Pak boleh nggak saya bilang saya ngantar ke kantor Bapak? Boleh, oke. Saya foto, saya tayangin, oh hari ini misalnya saya ngirim ke kantor Wika gitu. Pesanan 200 porsi misalnya gitu. Itu saya datang sendiri dan saya ngepost di sana, setelahnya pun saya minta mereka kasih testimoni. Jadi how we tell the story bahwa, I want to show that I care. Gitu. Saya merasa dimsum saya ini adalah produk yang saya banget. Jadi saya pengen tahu banget apakah memang
produk ini bisa diterima juga oleh orang lain gitu. Jadi memang itu story yang saya pilih, itu story yang saya ingin tunjukkan bahwa apa ya, dimsum ini lebih dari produk. Dimsum ini buat saya adalah lebih dari produk. Dimsum ini buat saya adalah sebuah konektor yang saya bilang tadi. Gitu. Dan oleh sebab itulah saya peduli. Jadi story-nya dua itu. Gitu. Bagaimana saya peduli dengan produk ini dan bagaimana produk ini adalah bentuk kepedulian itu sendiri. Gitu sih Mas. Mungkin kedengarannya jadi terlalu ribet. Cuman intinya pilih story. Kalau udah ada story-nya tuh cerita di Twitter enak banget sih. Nggak, kalau saya sih sebetulnya gini, ini jujur, saya nggak ngelihat postingan Twitter tentang si dimsumnya aja, saya denger ceritanya aja, pengen nyoba. Maksudnya tanpa berusaha, karena gini, Benar. ada kalimat yang kayak ini makanan ada hubungannya sama masa kecil ya. Kalau buat orang yang doyan makan tuh pasti dengernya, oh berarti kayaknya seenak itu ya gitu sampai kayak gitu maksudnya gitu. Maksudnya ini contoh nih ya buat teman-teman ngorbit. Kan banyak yang nanya kayak gimana sih masarin produk saya atau gimana. Intinya sih sebetulnya contoh dari Mas Dika ini adalah satu, yakin banget sama barangnya. Iya. Betul, seyakin itu. Jadi memang ngerasa barang yang dijual itu buat teman-teman adalah memang bukan cuma sekedar barang jualan, tapi punya nilai personal tersendiri. Jadi kalau dibilang, wah saya bingung nih mau nulis apa, atau saya bingung nih mau nulis entah mau di Twitter atau di Instagram atau apa, kan pasti bingung caption atau kata-kata yang mau ditulis. Sebetulnya kalau kita udah tahu banget sama produknya, ya kita tulis aja sih sebetulnya apa adanya. Kalimatnya apa adanya, nggak usah aneh-aneh, bener nggak? Gini, ada yang menarik gini. Kalau dulu, saya kalau ngasih contoh ke teman-teman saya atau ke orang-orang yang nanya gitu ya, saya kasih contohnya adalah saya nyebutnya itu media test. Jadi gini, bayangkan suatu hari produk Anda ini laku 1 miliar sehari. Bayangin dulu aja, bayangin produk gue laku 1 miliar sehari. Apa sih 3 pertanyaan yang paling bakalan ditanyain media pada saat Anda diundang untuk wawancara? Pertama, kenapa sih kepikiran bikin produk ini? Benar ya? Kedua, kenapa sih produk ini lebih baik daripada orang lain? Ketiga, berikutnya lo mau bikin apa lagi sih? Jadi dari awal bikin produk, sebenarnya ini harus bisa jawab. Se-shallow apapun jawabannya, atau sedalam apapun jawabannya, terserah. Tapi kalian harus bisa jawab. Misalnya, contoh-contoh ya. Yang dimsum tadi kan itu dalam banget tuh kesannya kan. Oh gitu. Saya waktu kecil, saya orang susah Pak. Dan saya makan dimsum tuh setahun sekali pada saat ulang tahun atau pada saat tahun baru Cina gitu. Sehingga ketika dimsum sebagai makanan mewah buat saya kemudian jadi kayak sekarang, banyak yang maksudnya menjual seenaknya pakai nama dimsum, aku nggak terima, ini bukan dimsum yang ku kenal. Misalnya gitu. Itu kan deep banget ya gitu. Sebelum ini saya pernah berjualan itu waktu SMA tuh saya jualan gelang karet. Kalau tahu zaman-zaman 2005, 2004 tuh anak-anak basket pada pakai gelang karet gitu kan. Terus yang bisa banyak-banyak ada tulisan macam-macam. Saya jualan gelang karet waktu itu. Kalau misalnya saat itu laku 1 miliar sehari lalu ditanya, saya akan jawab, saya melihat ada kesempatan. Jawabannya sesimpel itu. Saya melihat ada kesempatan, orang-orang ada lifestyle, mereka pengen ada statement, mereka ingin menyampaikan sesuatu menggunakan gelang tersebut, saya fasilitasi. Padahal itu kalau dibilang nggak ada pakai kata-kata kenangan, sentimental, nggak ada. Saya cuma ngelihat ini kayaknya ada duitnya, tapi saya bisa jawab saat ditanya itu gitu. Dan saya yakin pasti tanya, oh yang bikin produk lo bagus apa? Oh produk gue, saya curate sendiri, kemudian saya masukin ke kemasan yang bagus, kemudian saya pilih, sesuaikan apa segala macam whatever it is. Kalian harus bisa jawab itu. Lalu setelahnya berikutnya apa? Oh berikutnya saya pengennya produksi sendiri. You know, kalau kalian nggak bisa jawab itu, berat banget. Berat banget. Mau kalian jualan dimanapun, mau di Twitter, di Instagram, bahkan kalian jualan di Nah, yang membedakan dengan jualan offline, gitu ya. Kalau tadi gue pengen nyebut pasar, tapi yang membedakan dengan jualan offline adalah cerita kalian itu bisa dibaca orang kapanpun kalau di sosial media. Kalau kalian jualan offline gitu, misalnya gue jualan dimsum gue di pasar, gue nggak bisa ngasih tahu ke semua orang yang cerita, iya Pak, sebenarnya saya bikin dimsum ini karena gini. Orang berikutnya datang, iya Pak, saya bikin dimsum ini karena gini. Nggak bisa. Tapi di sosial media, kredibilitas itu kebangun dari day one. Dan orang ketika memang
let's say produk lu sebagus itu, produk kalian sebagus itu, orang-orang yang menjadi evangelis kalian dengan sangat senang hati mereka akan membantu menyebarkan cerita ini. Itu. Dan menurutku itu sesuatu yang Twitter is very strong about this. Sangat kuat gitu. Dan apa ya? Sayang kalau tidak dimanfaatkan fitur tersebut gitu sih. Karena sekarang kan kayaknya everybody's going on Instagram gitu. Semua langsung bikin akun Instagram, nggak peduli Twitter. True, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman saya sudah membuktikan sendiri bahwa Twitter dalam tanda kutip ya, semurah dan semudah itu gitu. Karena gini deh, gampangnya lagi. Instagram, orang jualan di komen, itu dimaki loh. Dikata-katain loh. Bukan dikata-katain juga lah, dinilai jelek lah. Bagaimana kita bilang bahwa peninggi pelangsing itu seolah-olah udah jadi momok di semua akun. Seolah-olah, ya kayak, saya kadang-kadang sampai bingung, ini ada yang mau ngeklik dan mau beli nggak sih setelah reputasinya mereka sejelek ini gitu. Jual peninggi, pemutih, pelangsing. Ada nggak sih yang masih mau ngeklik setelah kita jadiin bercandaan di tongkrongan dari entah zaman kapan gitu loh. Di Twitter, orang nitip jualan di thread orang lain, biasa aja. Meskipun sekarang mulai ada yang ngebecandain ya gitu. Kayak, wah dikit-dikit jualan Netflix legal. Dikit-dikit jualan langganan Spotify gitu. Akun thread viral dikit, nitip jualan ya kak, nitip lapak ya kak gitu. Tapi orang masih lebih permisif dan beneran orang mau ngeklik. Kalau kalian lihat bahkan behavior-nya orang-orang luar negeri ya, misalnya saya ngepost sesuatu, viral nih 10.000 retweet, di reply pertamanya, saya nge-reply sendiri, saya titip jualan saya sendiri di situ. Dan orang beli, dan salesnya beneran naik. Kesel nggak? But that happens, gitu. Jadi, itulah menurut saya bagaimana, bilangnya ya, bagaimana Twitter bisa berguna lah di sini, gitu. Behavior-nya orang masih lebih permisif buat orang-orang yang jualan. Sesuatu yang mungkin, selain 49 partisipan yang nonton di sini, mungkin belum pernah kalian dengar dari orang lain, bahwa di Twitter orang-orang lebih permisif terhadap orang yang jualan. Karena kalau kalian pikir sebenarnya, coba deh, ketika kalian bikin akun Instagram pertama kali, follower 0, gimana cara kalian punya follower pertama? Kasih tau ke temen. Kasih tau temen kan? Gitu. Di Twitter nggak perlu loh. Di Twitter dari akun 0, kalian komen-komen JB-JB, ntar ada aja yang follow. Dan emang niat, gitu. Makanya bisa dimanfaatkan dengan username. Display name-nya diganti, jual dimsum enak, misalnya gitu. Terus gue komen aja di komen-komen orang, nanti orang cari tahu sendiri tentang akun gue, oh dia jualan dimsum, misalnya. Gitu. Itu sih. Itu behavior yang menarik dan berguna. Iya. Nggak, karena si Twitter tuh secepat itu kita mau ngebangun cerita dan segala macam bisa numpang di thread tuh nggak sesulit kayak kita mau numpang jualan di lapak orang atau di postingan orang gitu. Karena kalau buat saya Instagram itu karena pakai semua sosial media, Instagram itu sebetulnya buat apa ya? Etalase sih. Kalau kayak saya window shopping kali ngeliatnya ya, kalau saya sendiri window shopping gitu sih. Mungkin. Terus satu lagi. Dalam memang Twitter memang sih. Satu lagi Mas, tadi saya udah nyebut-nyebut soal bandwagon effect yang saya bilang tadi. Seolah-olah sebuah tweet yang di-retweet 10.000 kali lebih punya nilai dibandingkan tweet yang cuma punya 10 retweet. Kalau misalnya yang di Instagram, kita cuma bisa ngelihat kan kayak misalnya, orang dengan 1 juta follower dianggap lebih punya kredibilitas dibanding yang 10.000 follower. Meskipun sebenarnya nggak juga gitu ya. Tapi di Twitter, seolah-olah tuh masing-masing tweet, masing-masing post, itu adalah binatangnya sendiri. Jadi bisa jadi nih orang follower cuma 50, tapi tweet dia viral, dibaca 10.000 orang, seolah-olah tweet itu ada kredibilitasnya, karena ada 10.000 orang yang dianggap menyetujui atau bersedia menyebarkan tweet tersebut gitu. Ibaratnya mereka kayak yakin bahwa kalau ini jelek nggak mungkin di-retweet deh gitu. Kasarnya gitu. Sementara di saat bersamaan dengan alasan untuk psikologis, Instagram mematikan angka di mana tidak terlihat lagi angka-angka interaksi. Misalnya berapa yang reply, berapa yang like, itu udah nggak tampil lagi. Kalau dulu kan tampil ya, misalnya foto ini ada 14.549 yang like, foto ini cuma 10.000. Ini nggak bisa, kecuali kita minta aksesnya. Gitu. Jadi,
saat ini kalau bisa dibilang ya bandwagon efeknya Twitter di situ kuat banget gitu. Dan behavior lain yang saya sering lihat adalah ketika saya ngepost jualan atau saya ngepromosiin jualan orang, itu like-nya besar. Twitter pun saya yakin mengetahui behavior ini. Sekarang kalau kita nge-like sebuah tweet, tetap nongol di ada tab-nya khusus kan, likes kan. Tapi udah nongol di notification. Jadi nggak harus retweet doang, tapi like juga bisa nongol di notification. Jadi menurut saya apa ya? Saya bukan cenayang, saya bukan peramal, tapi yang saya lihat adalah dari Twitternya sendiri sepertinya juga mengakui dan melegitimasi bahwa behavior ini ada. Orang-orang yang jualan di Twitter ini banyak yang like. Karena kalau kayak di Facebook kita like, itu tujuannya kan kayak kita bilang, oke, kita suka. Kalau di Twitter tuh kayaknya nge-like jadi kayak bookmark. Iya, betul. Seolah-olah kayak, oke, this is worth my time untuk saya baca lagi nanti. Atau this is worth my time untuk suatu hari saya pesan. Gitu. Padahal ada fitur bookmark, tapi Twitter nggak banyak pakai. Benar. Sedangkan kalau di Instagram kayak like, ya udah gitu, sambil lewat like. Gitu. Terutama itu yang orang yang awam ya, yang umum general public gitu. Kalau saya karena emang ngetes juga, dan saya nge-follow 1.400 kali ya di Instagram, saya nge-like itu sebagai sebuah fitur kurasi buat saya, bagaimana nantinya supaya feed ini akan penuh dengan hal-hal yang saya suka. Gitu. Itu sih, kalau saya sih gitu ya. Jadi, apa ya, ya story bisa dibuat. Story bisa dibuat dalam arti kalian akan punya story-nya masing-masing gitu. Tapi Twitter adalah sebuah media yang sangat menarik untuk dikulik, untuk menceritakan cerita tersebut. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan. Nah, mantep nih nih. Oke, dari Mbak Rosalina Anggraini. Halo Mas Dika, bisa share pengalaman tips and trick selling di Twitter? Apakah lebih baik dengan teks atau pic atau video atau seperti bagaimana? Sebenarnya gini Mbak Rosa, thank you pertanyaannya. Saya nggak bisa bilang which one is better, which one is worse. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Karena saya sudah mencoba dan membuktikan dengan ketiganya bisa aja. Gitu. Cuma biasanya ketika berbicara soal jualan misalnya makanan terutama gitu ya, yang memang ada unsur visualnya, foto dan video sangat menarik. Saya 99% lah mungkin kalau nge-tweet makanan tentang si dimsum itu pasti saya sertakan foto. Menu baru saya pasti kasih foto, saya buatkan poster gitu, saya pakai Canva biar gampang, biar murah. Saya bego banget soal desain, jadi itu yang saya gunakan. Kalau untuk video, kebetulan memang video dimsum saya waktu itu, karena saya juga punya production house, jadi memang sengaja saya bikin agak curang sih, memanfaatkan anak-anak sendiri, tapi intinya saya bikin videonya emang serius banget lah itu waktu itu, memang bisa nggak ya gue share di sini, bisa nggak sih? Boleh, bisa di share video, share screen juga di play videonya. Ya. Boleh lah, saya juga penasaran. Oke, share. Kok error ya? Tapi intinya sangat-sangat tergantung lah, sangat-sangat tergantung dengan apa yang bisa ditampilkan gitu. Kadang-kadang memang ada yang tidak bisa ditampilkan hanya dengan tulisan gitu. Ini udah bisa nih, gue share screen ya. Boleh. Halo, hilang dulu. Bentar, gimana cara gue share screen? Sama kayak tadi. Teman-teman, ini santai kan ya, maaf ya. Santai, nggak apa-apa. Justru ini mulai banyak yang nanya, mulai. Oke, ini ya. Kelihatan ya? Oke, udah kelihatan layarnya. Oke, video ini saya share di April 2019. Waktu itu kayak 40 ribuan view tuh, kalau nggak salah di bawah kelihatan kan 45 ribu view. Nih ya, gue play ya. Coba play.
Eta. Ya, Oke. itu saya tampilkan di 2019 dan saat itu bentar ya. Ini saya mau tampilin lagi. Ini jangan ada yang nge-screen cap. Oh gitu. Enggak, gue takutnya gue nggak tahu yang gue share screen ini jangan-jangan ada yang tidak boleh terlihat gitu. Boleh, boleh. Intinya sih biasanya. Nah ini 130 retweet dan komen, 247 likes, 45.000 views. Komen-komennya rata-rata ini kan bilang enak banget kelihatannya, cakep gila iklannya, nice, keren, batu degus, anything. Mengingatkan saya iklan Pizza Hut zaman dulu. salah satu referensinya. Nah, memang. Itu makanya menggugah selera benar. jadi seperti itu. Akan sangat tergantung dari jualannya tadi Mbak Rosa. Kalau misalnya memang kalau kayak saya kan makanan, jadi memang pasti visual itu akan sangat penting. Tapi sama seperti gini, pemilihan visual. Misalnya saya mau nampilin apa sih? Saya mau nampilin menunya doang kah? Atau saya pengen nampilin perasaan orang pas makannya kah? Atau saya mau nampilin seperti apa? Itu kan bagaimana industri periklanan dan industri kreatif kenapa berkembang? Karena ya seperti ini gitu. Bagaimana kalau tahu sekarang di YouTube banyak video ASMR, apalah audio something itu yang pakai suaranya gini-gini gitu kan. Yang bikin kedengeran enak apa segala macam. Ada yang bikin ASMR orang bikin kopi. Untuk jualan kopi gitu. Kayak there's no way. Ya sesimpel itu sih, kayak makanan harusnya kan tidak bisa digambarkan hanya dengan suara gitu. Tapi ternyata ada yang bisa bikin itu jadi laku, ya terserah aja. Media itu hanyalah social media itu hanyalah sebuah media. Kemudian pemilihan foto, apakah video, apakah tulisan itu sangat tergantung. Jadi menurut saya Mbak Rosalina tidak perlu dibatasi. Oh saya cuma mau tulisan semua, oh saya cuma mau foto semua, tidak perlu. Karena memang ada hal-hal yang sangat bagus disampaikan melalui foto, ada hal-hal yang cocoknya disampaikan melalui video, ada hal-hal yang hanya bagus disampaikan melalui teks saja. Gitu. Kalau di Twitter, kelebihannya adalah saya bisa membalas hanya dengan teks. Di Instagram harus dengan foto, kalau saya mau menyampaikan sesuatu. Harus foto atau video. Ya bisa sih tulisannya dibikin jadi foto, dibikin jadi screen cap atau seperti apa, tapi ya effort lah. Kalau dari saya sih gitu ya, lebih gampang tergantung dengan apa yang mau dipost. Semoga menjawab Mbak Rosalina. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan, boleh. Ini kita udah masuk jawabin pertanyaan aja nih, Mas ya. Boleh langsung jawabin, karena lumayan banyak pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, ini ada mungkin aku lewat agak ke bawah. Ini ada Mas Arif Rahman Hakim nanya akun Twitternya apa ya? Dwika Putra. DWIKAPUTRA. Delta Whiskey India Kilo Alpha Papa Ultra Tango Romeo Alpha. Wah, tuh. Apal banget sampai. udah keseringan karena nama saya membuat orang salah ngomong tuh sering banget. Dika, Wika. Ya ini Wika ya, tapi bukan saya sih. Wika ya karya. Oke. Ya ada Singgih ya, boleh ya. Mas Singgih. Mas Singgih ini nanya, Mas Dika, saya sedang ingin menjalani usaha cookies serta kue. Oke, Mas Singgih jualan kue mantep. Boleh minta sedikit tips atau trik untuk membangun profil Twitter lebih menarik agar target audience? Kemudian langsung nyambung ke dari Twitter ke WA. Yes, itu interesting. Jadi gini, pertama, saya harap nomor WA-nya jualan beda dengan nomor WA pribadi. Itu satu. Karena akan sangat baik ketika Anda menyertakan nomor WA tersebut di profil Twitter. Itu baik. Kemudian bisa pakai wa.me untuk membuat link yang bisa kalau diklik dari manapun langsung masuk ke WhatsApp. wa.me/+62 nomor telepon Anda. Itu akan membuat itu lebih gampang. Ini tips and trick yang kecil-kecilnya dulu ya, yang trivial ya. Kalau tips and tricks untuk membangun profil Twitter, pertama, Twitter itu saya harus ingatkan lagi, fokus utamanya adalah di interaksi dan storytelling. Jadi sebisa mungkin, bedakan dengan cara Anda, dengan cara kalian ngepost yang cantik-cantik banget di Instagram lah. Contoh ini cuma contoh ya, tapi ini juga menurut saya ya, nggak harus kayak gini sih. Misalnya Instagram, saya ngepost gambar ini, apa nih? Selotip. Terus saya ngepost misalnya, selotip
tahan lama, kuat, bisa tampung sampai 40 kg. Untuk pemesanan, klik link di bio. Misalnya di Instagram, misalnya seperti itu ya. Kan banyak yang pakai akun jualan seperti itu ya bentuknya ya. Hanya menjelaskan sangat deskriptif, barang ini jualannya apa, kekuatannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Di Twitter, bagaimana kalian membangun sesuatu yang bisa lebih memancing interaksi juga. Jadi instead of saya ngepost ini selotip, cuman saya bilang seperti itu, akan lebih baik pada saat di Twitter kita mengkomen kayak misalkan, selotip ini bisa nahan sampai 40 kg misalnya. Selotip ini bisa menahan barang sampai 40 kg. Apa yang mau kalian gantung kalau kalian punya selotip ini? Misalnya. Sekalipun orang tersebut tidak langsung tertarik membeli, mereka bisa jadi tertarik dengan post tersebut untuk melihat interaksinya, lalu pada akhirnya, tapi ternyata butuh juga sih gue. Gitu. Terus mereka baru mau beli. Jadi, ini hal yang sangat, trivial dan berandai-andai gitu ya. Tapi di Twitter itu interaksi lebih gampang dipancing dibandingkan di Instagram. Itu yang saya rasakan gitu ya. Di Instagram kalau kita komen kalau kita ngepost tuh kayaknya orang langsung bertanya kayak ya udah gue mau pesan kemana nih gitu. Di Twitter tuh orang lebih mau berinteraksi. Kayak misalnya tadi Mas Inggi bilang, aku menjalani usaha cookies misalnya gitu. Mungkin bisa sampai sekonyol ini Mas Inggi kalau pengen bikin iseng-iseng ya. Gue lagi pengen bikin cookies. Ini bahan-bahannya. Menurut kalian gue bikin cookies apa? Foto bahannya. Menurut kalian kita lagi nyiapin menu baru apa? Misalnya gitu. Atau misalnya kami lagi buat cookies dengan coklat lebih banyak 100% dibandingkan coklat chip cookies kami. Kalian mau kasih nama apa? Misalnya kayak gitu. Those kind of little things, kenapa jadi penting di Twitter? Karena seperti yang saya bilang tadi, pada saat saya mereply Mas Singgi, pada saat saya meretweet komen Mas Singgi, mungkin tujuan saya hanyalah menjawab pertanyaan atau interaksi tersebut. Tapi saat saya reply, saya like, atau saya komen, follower saya membaca hal itu juga. Dan mungkin dari mereka, ada yang memang tujuannya pengen beli cookies. Beda dengan Instagram, di mana interaksinya tertutup di situ. Mas Singgi nge-post, saya reply. Ya yang baca adalah orang-orang yang sudah follow Mas Singgi. Di Twitter, Mas Singgi nge-post, saya reply. Yang baca sebagian follower saya dan juga follower Mas Singgi. Itu kenapa Twitter agak unik dan menyenangkan di situnya. Jadi kalau bagaimana tips and triknya, cookies tuh sangat termasuk buat saya termasuk produk yang seksi ya, gampang gitu. I think everybody love cookies gitu ya. Bisa raise questions banyak banget. Dimsum tuh orang agak niche, tapi bisa raise question banyak. Misalnya saya gampang, halal nggak? Ada yang vegan nggak? Ada varian X nggak? Bisa paket banyak nggak? Dan sebagainya. Sama, cookies juga akan sama. Anda akan mendapatkan banyak pertanyaan seperti itu. Lalu bagaimana kita mengarahkan pembicaraannya supaya orang berinteraksi kalau di Twitter. Jadi misalnya kayak, menurut kalian cookies yang paling enak tuh rasa apa sih? Misalnya. Atau misalnya kayak bikin post sebelahan gitu. Coklat chip sama strawberry. Nggak ada strawberry cookies mah nggak enak. Masa strawberry cookies? Misalnya coklat chip versus keju gitu. Cookies keju misalnya. Ada nggak sih? Ada kan? Harusnya ada dong cookies keju ada dong. Atau macadamia nuts misalnya. Nah, berkacang. Tim coklat versus tim kacang. Misalnya. Kalian pilih yang mana? All these interactions akan membuat follower-follower yang lain yang bahkan mungkin pertamanya nggak keterpa dengan post Anda, dengan postnya kamu, itu masih akan bisa membaca juga. Dan orang-orang yang awalnya niatnya kayak saya, cuma pengen jawab doang. Misalnya deh, konyolnya misalnya, guys, kalau saya punya cookies dengan 100% lebih banyak coklat, saya kasih nama apa ya? Mungkin tujuan saya pengen ngelawak. Saya retweet komen, saya jawab, saya kasih nama Kikan Coklat, misalnya. Misalnya. Buat orang-orang yang follow saya, mungkin 10% bilang itu lucu. 90% tertarik sama sama cookies yang coklatnya 100% lebih banyak. Nah, 90% itu yang jadi bagiannya Mas Singgi untuk makan. Gitu sih. Kalau di Twitter itu salah satu kelebihannya, makanya tadi saya bilang salah satu kelebihannya adalah gampang nyebar. Gampang nyebar dan gampang bangun reputasi dan kredibilitas. Ya, karena hal-hal seperti ini. Karena jadi, jadi gampang caper di Twitter tuh.
Makanya banyak yang caper juga kan. Tapi kalau digunakan dengan cara yang baik, ya caper itu cara terbaik buat jualan. Sebagaimana orang-orang teriak, ya beli silakan 10.000 tiga, 20.000 tiga, ini bagus, celana dari mana gitu. Di pinggir jalan gitu kan. Ya, that's what we are doing. Tapi bagaimana kita menyampaikan corongnya ke tempat yang benar. Itu sih. Kalau mengarah audiens dari Twitter ke WA, yang tadi saya bilang, Mas coba belajar wa.me, Mas Inggih. wa.me itu ada kayak tinggal masukin nomor teleponnya sama message awalnya mau seperti apa. Nanti pada saat orang klik link tersebut, dia otomatis membuat chat ke akun WhatsApp-nya Mas Inggih dengan kalimat yang sudah di-preset. Gitu. Okay. Jadi kalau klik langsung mesen langsung enak ya. Mau mesen apa, diklik dari wa.me, langsung masuk ke chat, langsung. Ya, betul. Saya lupa websitenya apa, tapi ya wa.me, nanti dia akan masukin di situ untuk masukin nomor teleponnya seperti apa gitulah. Tapi nanti kita ada kelasnya kok, Mas. Terus Mas apa ada? Ya ada kelas. Itu penting. Itu cara paling bagus buat dari Twitter. Soalnya Twitter tinggal klik enak, Bos. Tinggal klik langsung nyampe, Bos. Setiap post bisa diklik. Instagram nggak bisa, Bos. Benar. Instagram nggak bisa tuh klik. Harus link in bio dan barangnya cuma satu. Link bio atau swipe up. Swipe up gitu. Swipe up juga harus follower harus banyak dong. 10.000. Gitu. Ini Mas Inggih berarti dua-duanya udah saya jawab ya. Jelasin sedikit. Sorry, ini jelasin sedikit tentang Twitter bisnis. Twitter bisnis cuma buat pasang iklan doang kayaknya. Saya nggak pernah lihat Twitter bisnis sih. Oh gitu. Oke. Saya nggak tahu sih Twitter bisnis itu yang seperti apa. Maaf ya. Oke. Kita lewat aja berarti. Oke. Dari Mbak kalau saya tahu, saya akan coba lanjutin di kelas besok. Abis ini saya akan cari tahu sih. Oke. Selamat malam Mas Dika, izin bertanya. Ketika membuat narasi produk di sosmed menggunakan hashtag itu pengaruh besar tidak saat di-post? Terima kasih. Nah ini juga seru nih, bagus nih harusnya. Masih ngaruh nggak sih hashtag di Twitter tuh? Gimana ya? Kalau di Twitter, penggunaannya jadi berbeda aja sih sebenarnya. Kalau dibilang ngaruh atau enggak, saya cuma bisa bilang bahwa behavior-nya sudah berubah. Di Twitter, penggunaan hashtag itu untuk kurasi. Jadi misalnya, saya itu kan dulu paling sering itu ngepost apapun itu pakai hashtagnya apa-apa asik gitu. Misalnya saya waktu itu lagi jalan-jalan ke Singapura, saya kasih hashtag Singapura asik. Ya, saya lagi jalan-jalan ke Melbourne, saya kasih nama Melbourne asik. Gitu. Sebenarnya buat kebutuhan saya sendiri. Karena nantinya saya tinggal search hashtag Melbourne asik from Dwika Putra. Gitu. Ntar langsung keluar tuh kayak album gitu. Facebook sih sebenarnya paling bagus buat kayak gitu. Cuman intinya adalah di Twitter kegunaan utamanya untuk seperti itu. Di Instagram salah satu kegunaan lainnya adalah membuat kita tampil lebih atas. Itu kalau Instagram ya. Sebenarnya itu bukan bagian dari kelas ini, tapi nggak apa-apa saya jawab sedikit. Kalau di Instagram hashtag masih sangat berguna, setidaknya masih cukup berguna karena misalnya Mas Hendrik follow saya, lalu Mas Hendrik sering nge-like foto saya yang hashtagnya misalnya apa ya, hashtagnya senja, misalnya gitu. Dia sering nge-like hashtag senja. Pada saat, misalnya setelah itu Mas Lukman dan Mbak Dinar misalnya nge-post, Mas Lukman pakai hashtag senja, Mbak Dinar enggak, mungkin Mas Lukman punya nongol lebih duluan. Gitu sih. Jadi masih lumayan berguna, meskipun sejujurnya secara behavior, saya rasa udah mulai males ya orang ngeklik hashtag-hashtag tertentu, kecuali yang memang sangat unik. Karena apa? Karena terlalu banyak spam. Hampir di semua hashtag yang ramai gitu. Ya segampang konyolnya ginilah, kita klik hashtag kuliner Jakarta, keluar makanannya kuliner Bogor juga ada, kuliner Bandung juga ada, kuliner Jogja ada di situ gitu. Jadi nggak jadi bener, nggak. Masalahnya kan hashtag itu sebenarnya adalah community based guidelines ya. Jadi pada saat komunitasnya tidak mau membangun dengan baik, ya udah mati gitu. Karena sekarang kayak ya orang buka restoran di Jakarta dia pakai hashtag kuliner Jakarta, kuliner Bandung, kuliner Bogor, mama aneh. Ya gimana? Aneh aduh, gimana? Masa gimana caranya sebuah restoran bisa pakai hashtag kuliner Jakarta, kuliner Bandung, kuliner Bogor, kuliner Jogja bareng-bareng gitu. Kecuali lu buka franchise di banyak kota, ya boleh gitu. Tapi kalau lo nggak aneh tuh. Karena main pakai aja sih itu. Emang ya mereka main pakai aja nggak ngerti fungsinya, akhirnya jadi nyampah jadinya. Makanya saya bilang hashtag itu adalah sebuah community based guidelines gitu.
Ketika komunitasnya tidak mau bergabung bersama membentuk sesuatu, ya nggak jadi apa-apa. Awal-awal hashtag yang di spam kan paling cuma like for like gitu, atau yang kayak apa, free likes yang kayak gitu-gitu kan, yang cuma buat cari like, buat cari komen gitu. Sekarang benar-benar kayak hashtag yang penting-penting pun isinya jadi nggak penting gitu. Kita cari hashtag info lalu lintas aja, fotonya banyak, videonya di Instagram banyak yang TikTok kan. Nggak nyambung isinya, nggak nyambung. Benar. Nggak nyambung, udah nggak menarik buat saya kalau hashtag. Makanya saya udah prefer hashtag yang saya pakai, hashtag yang saya banget gitu. Bahkan kayak gini deh, pacar saya sendiri punya toko aksesoris di Instagram gitu. Hashtagnya nama toko dia aja, diselipin sama orang. Nggak tahu kenapa, nggak tahu ngapain, tapi hashtag nama toko jualan dia aja diselipin orang, yang ngapain? Aneh banget. Ibaratnya, misalnya saya ngepost pakai hashtag Dwika Putra gitu, saya hashtag Dwika Putra, akan ada juga yang nge-spam. Jadi kayak nggak ya, saya tetap akan pakai sih, kayak hampir semua post di Cidimsum tuh saya pakai hashtag di Cidimsum. Hampir semua hashtag dulu saya sempat punya kopi gitu, ada tagline-nya save us with coffee gitu, hashtagnya save us with coffee saya pakai. Kalau setelah itu ada yang mau ngintil ya terserah lah, bodo amat. Jadinya saya pakai buat kebutuhan saya sendiri aja. Nggak kayak hashtag kopi enak Jakarta, hashtag kopi enak Jakbar, nggak mau, nggak udah. Ya, gampang gini Mbak Dinar, saya balik aja pertanyaannya, seberapa sering sih Mbak Dinar mencari sesuatu berdasarkan hashtag di sosial media? Kecuali hashtagnya lagi rame banget diomongin orang gitu ya, saya sih nggak pernah ya. Saya kalau mau nyari misalnya restoran enak Jakarta Barat, gitu, saya googling, saya lihat akun Twitternya, akun Instagramnya, saya buka, oh ya menarik, baru saya pergi. Saya nggak nyari hashtag kuliner Jakarta Barat gitu. Itu behavior yang saya tangkap sih. Oke. Semoga menjawab, Binar. Oke. Oh, tadi ada jawaban dari Mas Singgi. Thank you, Mas Singgi. Nih, dari Desta nih, Mas. Wih. Dari Desta nih. Yang bener nih, wah gitu. Saya malah belum pernah melirik Twitter sebagai alat jualan bisnis saya. Selama ini 100% pakai FP. FP itu fanpage-nya ya? Facebook page. Mungkin, nggak tahu. Facebook dan Instagram. Nah, apakah ada saran untuk bisnis saya, properti, dan kerajinan aksesoris saya? Oh, sebelumnya gini ya, saya tidak pernah mendiscourage, saya tidak pernah mendismiss untuk cross-posting ya, untuk cross-platform. Jadi, memang saya di sini ngomongin Twitter lebih bagus dari Instagram karena pendapat saya pribadi, tapi saya sudah melihat banyak sekali brand yang berhasil di Instagram tanpa Twitter. Saya juga sudah melihat cukup banyak yang berhasil di Twitter tanpa Instagram. Jadi, secara general, saya tidak mau mendismiss atau mendiscourage Anda. Oh, aku pakai Twitter, pindah aja dari Instagram ke Twitter. Nggak kayak gitu ya. Jadi, yang terbaik menurut saya adalah bagaimana Twitter punya perannya sendiri, Instagram punya perannya sendiri, yang punya Facebook punya perannya sendiri, yang main dengan TikTok mungkin ada perannya sendiri, dan lain sebagainya. Untuk bisnis kerajinan aksesoris, sebenarnya sama aja dengan apa yang dilakukan oleh Instagram. Cuma memang kalau pengertian saya, logika saya, Instagram aksesoris berarti akan punya barang, Instagram aksesoris. Bisnis aksesoris berarti barangnya akan cukup banyak turnover-nya. Laku satu, besok bikin baru, laku satu, bikin baru, dan seterusnya. Mungkin ada stok banyak, dan lain sebagainya. Tapi SKU-nya banyak. Untuk produk-produk yang SKU-nya sebanyak itu, mungkin bisa taruh katalog di Instagram kan. Di Twitter difokuskan pada apa yang menjadi highlight pada hari itu. Misalnya hari ini kita mau memfokuskan yang tentang, aksesorisnya aku nggak tahu sih Mas Desta ini seperti apa. Jadi saya assume aja ya, misalnya sarung tenun. Nah, si sarung tenun ini yang satu ini bisa kita bahas sampai sejauh mana sih? Oh, dia ini berasal dari misalnya daerah Sumbawa. Dari daerah Sumbawa dibikin oleh misalnya penenun dari desa yang mana yang paling sering yang pakai motif seperti ini. Bedanya dia dengan motif lain tuh apa? Kemudian ditampilkan masing-masing dengan detail yang berbeda-beda. Itu akan jauh lebih membangun sebuah interaksi dan konversi sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi,
orang mungkin akan meretweet atau membaca bukan karena pengen beli awalnya, tapi karena dia merasa cerita ini menarik. Tapi dari para audiens yang menganggap ceritanya menarik, ada sebagian dari mereka yang akan tertarik membeli. Gitu. Jadi kita bisa membesarkan audiensnya dengan lebih gampang. Kalau properti, sejujurnya, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti, saya nggak terlalu ngerti, saya tidak mau berbicara di luar expertise, saya belum pernah melihat ibaratnya pengusaha properti di Twitter yang beneran berjualan properti di Twitter. Akan tetapi, orang-orang jualan rumah di Twitter, itu retweetnya selalu besar. Jumlah retweet dan jumlah komennya selalu banyak. Saya tapi nggak tahu apakah akhirnya laku, terjual atau enggak. Kalau Pak Desta iseng nyari di Twitter, bahkan orang jualan SPBU tuh ada kemarin. Teman saya ngepost tuh Boy Farabian. Dia jual temannya jual SPBU 42M apa kalau nggak salah. Ada yang ngepost di Twitter. Dan retweetnya banyak. Tapi yang seperti saya bilang, yang nge-retweet, banyak juga yang cuma nge-retweet komen, gile 40M, dibeliin cilok dapat berapa tuh? Gitu. Atau nih silakan yang mau beli pom bensin, kayak gitu-gitu. Yang bercanda kayak gitu banyak, tapi kan kita nggak pernah tahu dari orang-orang yang ngebaca, dari orang-orang yang bercanda, mungkin ada yang kayak, gue punya duit 40M nganggur nih, bisa kali gue nego. Gitu. We never know. Itu kemenarikannya Twitter sih kalau menurut saya. Nah, kalau saran sih menurut saya, balik lagi, is there a story that you can tell? Ada nggak cerita yang bisa Bapak Desta ceritakan mengenai produk Bapak? Kalau ada, Twitter itu akan sangat menarik untuk menceritakan. Gitu. Kalau aksesoris, misalnya yang kayak tenun tadi, dulu teman saya ada namanya Intan Anggita Pratiwi, dia bikin saya lupa nama ceritanya, nama tokonya, tapi intinya tentang dari timur NTT kalau nggak salah. Yang dia lakukan adalah dia menceritakan tentang para pengrajinnya. Jadi dia menggabungkan waktu itu jeans denim, jaket jeans, celana jeans digabungkan dengan tenunan dari NTT apa NTB saya lupa. Lalu yang dia lakukan adalah dia menceritakan, oh tenunan ini artinya apa, dibuat oleh siapa, seperti apa. Kemudian dia ceritakan bahwa kalau kalian beli itu nanti duitnya sama mereka dipakainya buat apa, mereka lagi butuhnya kayak gimana. Dan orang tertarik. Saya pribadi waktu itu tidak membeli, karena oleh Mbak Intan saya dikasih. Tapi melihat cerita dan mendengar ceritanya itu sangat menarik buat saya. Gitu. Saya nggak beli karena Mbak Intan waktu itu kebetulan saya ulang tahun, Mbak Intan kasih satu ke saya cari tahu tentang brandnya, wow, sangat menarik. Gitu. Bagaimana ternyata mereka pertamanya resisten terhadap ide bahwa wah tenunan digabung sama baju modern gitu. Resistennya bukan karena alasan macam-macam, karena ribet. Mereka nggak tahu serat jeans seperti apa, harus dibikin seperti apa. Tapi ternyata jadi, dan jadinya keren banget gitu. Pada saat kita mendengar cerita seperti itu kan jadi jauh lebih menarik. Akan ada orang-orang yang sangat tertarik dengan ceritanya, akan ada orang-orang yang sangat tertarik dengan produknya dan pengen langsung beli. Ya kita memperbanyak keduanya aja. We never know which one is which. Semoga menjawab, Pak Desta. Maaf saya jadi rambling on. Gak apa-apa. Oke. Next, ini dari MK Widya. Waduh. Untuk produk yang terbatas marketnya, bagaimana cara pemasaran tepat melalui Twitter? Salah satu contoh produk saya saat ini adalah masker mini yang digunakan di facial klinik kecantikan. Ada juga, sebetulnya sih, ini mungkin singkat aja Mas, tapi mungkin nggak beda jauh sama pertanyaan yang lain ya sebetulnya. Cara masarin produknya ujung-ujungnya. Kalau saya sih gini, mungkin kalau ini kebetulan agak berbeda karena ngomonginnya tentang produk terbatas ya. Tentang produk-produk terbatas ini saya cuma bisa jawab, ini jawaban pendeknya dulu ya. Saya assume Mbak MK, sorry kalau saya salah, Mbak MK. Seperti yang saya bilang tadi, orang jualan pom bensin aja ada kok di Twitter. Masalahnya adalah Twitter ini etalasenya lebih jarang dilihat. Jarang saya melihat ada orang yang membuka profil saya, kemudian mencari-cari tweet saya dari misalnya 1-2 bulan yang lalu. Berbeda dengan Instagram. Instagram saya pengen lihat foto, misalnya let's say ada cewek cantik di Instagram saya follow. Saya pengen lihat foto dia sampai bulan lalu, sampai 2 bulan lalu saya tertarik. Tapi kalau di Twitter mungkin karena banyaknya interaksi tadi, jadinya agak terkotori dengan saya ngomongin bahasan lain, saya ngomongin topik lain, dan lain sebagainya. Saya rambling on banget di Twitter, 100.000 lebih tweet saya. Bukan followernya ya, tweetnya.
Jadi emang bacot banget di Twitter tuh, emang seru buat saya, menarik buat itu. Nah, kalau untuk contoh produknya seperti itu, coba dipikirkan baik-baik juga Mbak MK, sebenarnya yang mau diceritakan dari produk ini apa. Jangan sampai nanti kalau iseng saya buka etalase atau Twitter timeline-nya, semuanya isinya adalah Mbak MK jualan tentang produk tersebut, jual masker mini buat facial, jual scrub, kontak WhatsApp nomor sekian. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Tapi mungkin coba tarik lebih mundur sedikit ke industrinya, misalnya. Tarik ke industrinya, apakah sekarang APD misalnya kan ada tentang si gown atau jubah operasi, ada scrub untuk baju dokter dan suster. Apakah ada cerita yang bisa dibangun dari situ? Jadi misalnya apakah ada yang misalnya mau, ada yang mau donasi, bisa beli di kita dengan harga khusus dan lain sebagainya, itu udah masuknya ke business operation. Tapi bagaimana cerita itu bisa ditayangkan. Dan satu lagi, ini yang suka orang lupa. Twitter, seperti yang tadi saya bilang, interaksi kita dengan orang lain pun bisa ditonton, bisa dibaca, bisa dilihat. Jadi Twitter tidak hanya bagaimana memikirkan feed Anda isinya seperti apa. Beda dengan Instagram ya, di saat semua orang pasti mikirin feed gue kayak gimana nih. Gue pengen bikin 2x3, 3x3, 2x2, 1x3, terserah lah. Udah mau ngebentuk gambarnya begini, dibagi 3, bentuk karusel apa segala macam. Di Twitter, kalian juga bisa menentukan kalian mau komen ke siapa, kalian mau komen ke orang-orang kayak gimana, kalian mau berinteraksi dengan orang seperti apa. Jadi misalnya Mbak MK ngelihat ada orang yang lagi ngebahas tentang kebutuhan APD buat dokter gitu misalnya, kemudian si akun ini plugging in meskipun nggak terlalu bagus ya kalau kita ngelihatnya, tapi itu work. Plug in di sana pada saat orang lagi ada yang ngebahas tentang APD misalnya. Sampaikan aja kelebihannya produkmu seperti apa dan tuliskan di sana dan sampaikan dengan baik. Karena pada akhirnya Twitter ini masalah bagaimana kita berinteraksi. Ya gampangnya gini deh. Ini kalau kita analogikan, saya sama Mas Hendrik ini kan lagi ngobrol nih Mas. Lalu ada orang yang, saya lagi ngobrolin tentang ini Twitter kan. Tiba-tiba ada orang yang nanya, Mas Dwika dimsumnya bikin apa, kayak apa Mas? Gitu. Ganggu nggak? Ganggu dong. Tapi kalau kita lagi ngebahas tentang dimsum, kemudian ada yang nanya, loh emang bikinnya pakai apa Mas? Gue akan mau jawab. Gitu. Ya sama, di Twitter pun kurang lebih akan seperti itu. Kalau misalnya omongannya memang masih masih relevan, masih akan mau-mau aja sih yang balas. Gitu. Dipikirkan Mbak MK kira-kira bisa ibaratnya nempel di mana gitu. Mungkin kalau produknya terbatas akan lebih banyak dinempelnya dibandingkan ngepost sendiri ngomong sama tembok. Oke, next. Ini dari Mas Enggar Prasetya, Mas Enggar ya Mas ya. Mas Dwika, saya baru di Twitter dan saya ingin tahu jika saya membuat akun tersebut untuk memasarkan produk saya, apakah dengan memasang gambar produk saya akan terlihat akan lebih terlihat dengan menggunakan hashtag? Oh sama tadi dengan menggunakan hashtag. Dan menurut Mas Dwika agar bisa cepat viral saya harus mulai dari mana? Dua hal. Yang pertama, hashtag tadi saya sudah jawab. Tapi kalau penggunaan gambar yang juga harus diperhatikan adalah dimensi gambarnya. Jangan sampai Jadi gambar kan kita biasanya bikin misalnya kotak gitu ya. Twitter tuh ada algoritmanya tersendiri untuk memotong itu menjadi panjang. Jadi kalau saran saya dari awal bentuknya panjang aja. Kalaupun misalnya harus kotak dan ada yang dipanjangin, itu ada berbagai trik untuk membuat bagian mana yang difokuskan tuh ada triknya, tapi lebih ribet lah. Ya, itu urusan lain nanti. Menurut Mas Dwika, agar cepat viral harus mulai dari mana? Jangan pernah mikir untuk viral. Targetnya jangan buat viral. Karena kalau targetnya viral, 99% Anda akan kecewa. Gitu sih. Jadi, behavior tentang viralitas atau keviralan di Twitter, sama seperti di Instagram maupun di Facebook, maupun dimanapun sebenarnya, nggak ada formulanya. Nggak ada formulanya, tapi fokuslah ngebuat konten yang konsisten. Karena repetisi menghasilkan reputasi gitu. Jadi jangan sampai karena cuma pengen viral satu kali, kalian membuat sesuatu yang heboh banget gila gitu. Tapi ternyata kalian nggak bisa keep up dengan itu. Sama seperti yang tadi saya bilang, kenapa saya kurang suka dalam tanda kutip. Kenapa saya kurang suka dengan penggunaan Twitter Do Your Magic. Karena, penggunaan Twitter Do Your Magic terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan produk. Guys, bantu aku lagi butuh buat bayar kontrakan, misalnya gitu.
sometimes that's the best way karena memang mungkin itu yang kalian lakukan dan itu yang kalian butuhkan. Gak apa-apa. Tapi kalau kalian memfokuskan cara jualan kalian hanya untuk seperti itu, apakah artinya kalian harus selalu tidak bisa bayar kontrakan? Kan jangan sampai. Jadi, rule of thumb-nya adalah sampaikanlah sesuatu yang memang bisa Anda sampaikan selama 1, 2, 3, 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi kalau hari ini saya mengkomunikasikan produk saya dimsum, saya kasih contoh yang gampang, dimsum saya enak, dengan cara saya ngepost foto makanannya, saya bisa nggak ngelakuin ini tahun depan? Bisa. Saya bisa nggak ngelakuin ini 3 tahun lagi? Bisa. Saya bisa nggak ngelakuin ini 5 tahun lagi? Bisa. Oke, berarti ini aman. Ini tidak tergantung pada sesuatu. Gitu. Buat saya kayak gitu. Tentunya ada hal-hal yang lebih, kayak misalnya tadi saya bikin video tadi kan nggak gampang ya. Gitu. Saya bikin satu video itu juga nggak gampang, dan ternyata ya, kalau mau dibilang viral juga nggak, tapi kalau mau dibilang nggak viral juga ya 150 retweet, oke lah, not bad. Gitu. Jadi tujuannya jangan buat viral, tapi tujuannya adalah suatu saat I can always come back to this and show that, hey guys, ini kalau pengen lihat makanan pengen lihat video jualan dimsum gue, keren kan? Dan emang dimsumnya juga nggak berubah. Saya mulai itu 2018, jadi udah hampir 2 tahun, nggak berubah sampai sekarang. Saya nambah beberapa produk, ngebuang beberapa produk, tapi nggak berubah sampai sekarang. Itu. Jadi jangan berharap pengen cepat viral, tapi bangunlah reputasimu sebagaimana membangun si Instagram account juga mungkin gitu ya. Baru setelah itu kita bisa, kelebihan lain dari Twitter adalah bisa branching out. Gitu. Jadi dari akun kita komen-komenin akun orang misalnya. Jadi kayak ini tadi sebelum saya mulai kelas, kebetulan tadi 2 menit lah sebelum saya mulai kelas, saya ngepost nanya tentang apa bilangnya ya, saya ngepost tentang makanan. Saya lagi nyari makanan frozen, terutama ayam sama sapi yang berbumbu gitu, karena biar tinggal masak. Gitu. Saya iseng ngepost gitu, udah ada 10 nih yang jawab gitu. Orang-orang pada pengen jawab, terus ya mereka plugging in aja soalnya mereka gitu. Soal lagi jualannya mereka, ini loh jualan gue gitu, ini loh jualan gue, ini jualan gue. Dan yang pada nge-reply saya, di like-likein orang, di retweetin orang juga, karena pada pengen doyan cari makanan juga kayak gitu sih. Jadi cari momennya untuk branching out, itu menarik kok. Saya jadi ngeliatin Twitternya, Mas. Saya jadi ngeliatin mencari stok makanan frozen di daerah Jakarta ya, berbumbu dan daging sapi. Dan orang pada balesin kan? Dan Benar. orang pada balesin, dan orang-orang yang dibales, apa yang di reply tersebut, orang-orang juga pasti pada ngelihat juga kan? Iya. Dan orang-orang yang pada ngelihat itu bukan nggak mungkin, gue nggak tertarik sama kontennya Dwika. Gue nggak peduli, gue nggak punya sesuatu untuk direkomend ke Dwika. Tapi gue ngeliat rekomendasi orang, ini bagus ya, gue mau gitu. Jadi, plugging into the right place, itu juga penting banget. Kita mesti numpang nebeng di mana. Paru goreng gurih nih Mas, ada paru goreng gurih 35.000. Iya kan? Banyak kan aneh-aneh kan? Iya. Saya berkali-kali bikin pertanyaan-pertanyaan tersebut, kayak misalnya, wah gue lagi pengen makan bakmi yang enak nih di Jakarta Selatan gitu. Ada yang bisa kasih rekomendasinya, tiba-tiba 150 gitu yang ngejawab. Ternyata ada bakmi banyak banget, baik mereka di Jakarta Selatan maupun yang ngirim ke Jakarta Selatan gitu. Terus pada ngasih banyak. Ya itu kan sangat relevan dan orang-orang tertarik. Bahkan ada yang sampai harus saya mute salah satu conversation-nya. Kenapa? Karena mereka jadi tanya jawab produk di kolom reply saya, ya saya keganggu gitu. Saya mute aja. Ya nggak apa-apa. Kan itu masih timeline gue mute aja. Tapi orang lain ngebaca pasti. Mereka nanya-nanya udah sampai yang waktu itu apa ya makanannya. Oh enggak, waktu itu lucunya gini. Saya ngepost tentang sebuah bakmi yang enak di Jakarta Selatan. Bakmi halal, tapi menurut saya rasanya Cina banget gitu. Saya ngepost nih, ramai tuh berapa ratus retweet, hampir 1.000 kali, nggak tahu lah berapa. Terus ada yang nge-reply gitu. Misalnya saya nge-reply gitu. Enakan mana nih Hendrik sama yang depan rumah lu gitu. Saya mention @Hendrik. Wah bro, mereka di situ. Wah enakan yang gua, terus ada fotonya, terus yang penjualnya nge-mention gitu. Lucu banget. Twitter tuh lucu banget. Kalau buat yang kayak gitu-gitu tuh lucu banget. Dan menurut saya menjadi tempat yang menarik buat orang-orang yang emang punya barang buat jualan gitu.
malah jadi ya kurang lebih ya jadi viral gitu, tapi padahal nggak ada tujuan memang. Iya. Viral kan Padahal memang. tujuannya atas itu, tapi kejadian ya bagaimana, ya udah saya buat nurut. Ya, kurang lebih gitulah ya. Yes. Oke, Mas Jadi Enggar. jangan tujuan utamanya viral. Kalau tujuan utamanya viral, pusing, bos. Serius. Ya, udah viral terus ngapain? Viral itu bonus, bukan tujuan. Ya. Oke. Monggo. Nah, ini Jabra. Kayak Mas Jabra. Bluetooth. Mas Dika share dong tools online Twitter yang berguna untuk jualan dan free. Apakah pakai main app-nya smartphone atau browser aja cukup? Pakai apa biasanya nih? Pakai buat nge-tweet, TweetDeck kah? Atau apa? Gue udah nggak pernah pakai aplikasi sih dari 2015. Bahkan gue pakai aplikasi banyak itu cuman sampai 2015 karena waktu itu di agency dan megang beberapa klien kan. Jadi harus bisa ngepost banyak dari satu sisi. Sekarang sih akun Twitter udah paling bagus sih. Aplikasinya Twitter udah paling bagus sendiri sih. Saya ada tambahan paling pakai Canva buat ngedit. Oke, berarti pakai kalau kita tanya ini berarti pakai aplikasi utamanya ya? Nggak usah aneh-aneh kok. Kecuali lu benar-benar pengen analitik data banget yang pakai ini yang cari tahu retweetnya paling banyak yang mana, research ininya berapa. Bahkan lu bisa buka analytics.twitter.com itu langsung kebuka semua anyway. Jadi nggak perlu kok. Udah bagus. Sama. Saya dulu pakai macam-macam, sekarang pakai Twitter yang biasa. Dulu Uber Twitter bagus karena akun Twitternya jelek. Sekarang udah bagus. Mas Robi, kalau buat jual fashion, sama dengan trik jualan makanan atau beda? Kurang lebih sama. Sebenarnya apapun, triknya jualan apapun di Twitter tuh kurang lebih sama. Based on story gitu. Karena yang harus dipelajari adalah behavior dari Twitternya itu sendiri. Orang-orang pakai Twitter, itu rata-rata scrollingnya, speed of scrollingnya mungkin jauh lebih cepat dibandingkan Instagram. Karena Instagram ada stopping moment nih. Ada stopping momennya yaitu foto. Twitter mungkin orang lebih banyak nge-scroll. Jadi kalau misalnya mau pakai foto, mau pakai video, pastikan juga bilangnya ya, stopping moment di si video dan fotonya kan harus bagus gitu. Tapi captionnya juga menarik. Karena kalau saya ngelihat ada 2 foto, saya akan lebih dahulu tertuju ke yang captionnya menarik. Sebaliknya di Instagram, saya hampir nggak pernah baca caption. Kecuali fotonya menarik, baru saya baca captionnya. Gitu. Saya ngeliat fotonya dulu, baru caption. Kalau di Twitter, karena kita terbiasa dengan kata-kata, dengan tulisan, captionnya juga harus bagus. Gitu. Oke. Tadi fashion. Kurang lebih. Mas Dika, kami sedang merintis usaha catering makanan sehat. Bagus, saya juga dulu bikin catering makanan sehat. Dengan radius pengiriman terbatas, mohon tips dan insight Mas Dika untuk mulai dengan akun baru Twitter. Oke, karena kalian ada bilang bahwa radius pengiriman terbatas, coba cari tahu rata-rata orang-orang di radius pengiriman kalian itu memfollow akun tertentu nggak? Misalnya, rata-rata mereka memfollow tempat futsal yang dekat situ misalnya, atau memfollow akun info-info tertentu, misalnya ada info Jakbar mungkin, info Jaksel, atau nggak tahu sih, gue nggak terlalu ngerti kalau yang kayak gitu-gitu, tapi intinya ada atau enggak. Kalau ada, bisa mulai JB-JB dari situ. Atau kalian bisa cari topik-topik saat daerah-daerah tersebut dibahas. Misalnya, kadang-kadang tuh sekarang kan ada tuh akun-akun mention confess yang aneh-aneh tuh. Ada food fest lah, ada nggak tahu fitness fest kali apa segala macam. Bisa nggak kalian nyemplung ke sana itu secara secara topik atau secara minat. Itu bisa di situ. Jadi orang-orang yang sudah tertarik duluan. Setidaknya kalaupun mereka saat ini belum terlayani, kalian bisa berharap suatu hari kalian melebar radiusnya dan ini bisa terlayani kayak gitu. Jadi kalau buat menarik traffic dan penjualan, intinya adalah harus balik lagi ke relevansi. Siapa yang relevan dengan kalian, nah itu yang berusaha kalian dekati gitu. Jadi kalau misalnya dengan konyolnya gini deh, beberapa klub fitness gitu kan bahkan mereka punya akun sendiri ya. Oh, Desta Ibu, maaf ya Bu Desta, saya salah. Nggak apa-apa. Misalnya ada akun klub fitness yang misalnya di mana? Kuningan gitu misalnya di dekat Kuningan gitu. Ya kadang-kadang mereka ada yang punya akun sendiri, kadang-kadang ada yang nyemplung ke orang-orang itu, harus mulai cari-cari. Karena makanan sehat ngarahnya berarti ke sport, olahraga apa, terus cari conversation yang ada,
diet, ya cari conversation orang tentang diet. Ada orang yang lagi nyeritain tentang apa? Tentang kesulitannya diet, keberhasilan diet, bisa numpang di situ. Jangan numpang di orang yang lagi cerita sedih, jangan numpang di yang aneh-aneh. Bisa kok, bener deh. Karena pada saat ada orang yang bercerita sesuatu, pasti kan yang akan tertarik ke situ adalah orang-orang yang punya minat dengan bidang tersebut gitu. Nah, kita tinggal cocokin aja minat kita sama minat orang lain gitu. Oke. Nih saya mau cobain kalau saya asli saya pengen cobain nanti nih. Saya juga ada usaha makanan sama istri soalnya. Jadi tertarik. Ini Oke. Jadi gimana nih? Pertanyaan terakhir nih. Enggak, terakhir ada 3 loh. Tenar. Oh, 3. Iya, 3. Ini 2. Ya. Malam, Mas, berapa sering kita mesti post tweet di akun usaha kita yang masih baru agar bisa reach audience setiap hari kah? Dan kalau kita ngiklan di trending topics atau nebeng di komen orang pun masih nggak apa-apa ya? Oke. Ya, tadi sebagian udah kejawab ya. Kalau untuk nebeng di trending topic atau nebeng di komen orang, nebeng di trending topic tuh gue nggak pernah suka. Karena nggak penting buat gue. Kalau nebeng di komen orang, selama memang make sense dan relevan, nggak apa-apa. Itu bagus dong menurut gue. Contoh yang tadi saya bilang, ada orang cerita tentang diet, tentang susahnya diet. Terus ada orang kan pasti komen, oh iya emang susah nih ngatur makanan pas diet. Terus tiba-tiba siapa tadi Mas siapa tadi? Mbak Artin Widiasih. Tiba-tiba komen, kalau mungkin di daerah Jakarta Barat bisa coba kami. Misalnya Jakarta Barat ya, gue nggak tahu, gue assume. Misalnya di daerah Barat, silakan coba kami, mulai dari harga segini lagi ada promo loh. Ini terus foto menu. Buat gue sih nggak apa-apa banget. Masalahnya adalah itu sesuatu yang tidak dimungkinkan oleh Instagram kan. Makanya kenapa sih rata-rata kalau orang numpang jualan di Instagram tuh namanya sangat obvious gitu. Jual peninggi pelangsing. Karena mereka nggak bisa ngejawab dengan foto. Komentar mereka harus pendek. Nggak pendek sih. Komentar mereka harus jelas gitu. Sedangkan di Twitter, gue bisa nebeng komen pakai foto. Gue bisa nebeng komen pakai video. Pakai link, langsung orang klik bisa. Ibaratnya kalau gue iseng nih, kalau gue benar-benar lagi iseng banget dan lagi benar-benar cari jualan banget gitu. Gue search orang yang bilang lagi lapar, gue post video tadi. Des, pesan aja nih. WA 087877225152, cerot. Silahkan. Gue nembak 1000, adalah 2 atau 3 yang kena lah minimal. Karena mereka memang bilang lagi lapar kan, dan kita nggak mention. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman lagi-lagi lihat-lihat kontennya, lihat-lihat konteksnya. Karena konten tanpa konteks adalah bodoh. Kalau kalian tiba-tiba ngasih konten di saat orang lagi cerita sedih, terus kalian konten, wah Kak lagi sedih ya, kalau sedih nonton Netflix aja gitu. Ditabok loh. Janganlah, jangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang gila nih film bagus-bagus tapi gue nggak bisa nonton, nggak ada hiburan di rumah, terus dibales dengan, Mas, nih kalau mau nonton Netflix kita ada ini kayak gitu ya. Terlepas dari legalitasnya gitu ya. Tapi itu jauh lebih relevan dibandingkan orang numpang jualan Netflix dicerita tentang anggota keluarga yang meninggal misalnya gitu. Kan konyol. Jadi cari konteks yang relevan gitulah. Bu Desta, mohon maaf ternyata Ibu ya, Sanes Heartmate of Art Accessories. Accessories dan Desk Job Property. Job Property berarti di Jogja nih, mantap. Oke. Ini sebetulnya 2 nih, ada 2 pertanyaan, tapi sebetulnya kita cuma punya waktu buat salah satu doang. Dari Mbak Handayana Yana, mungkin ya malam Mas Dwika. Nggak apa-apa, ini menjawab kok, dua-duanya bisa sekali jawab. Sekali jawab ya, langsung bisa sekali jawab. Nah, nanya Mas, ada usaha kopi selain yang masih orang kantor, tahu dari mulut ke mulut, kalau mau kembangkan di sosmed, kira-kira apa saja hal yang harus saya utarakan tentang kopi untuk cepat memancing pembeli? Yes. Ini 2 hal. Kita ngomong pertama tentang relevansi topik. Relevansi topik bisa dicari dengan kolom search, bisa dicari tahu dengan Google dulu, kita cari tahu siapa yang lagi ngomongin hal-hal tertentu. Jawaban yang sama buat Mas Yana. Kopi itu saat ini komunitasnya adalah salah satu komunitas paling kuat di Indonesia. Ketika kita mau membicarakan tentang kopi, cari tahu kelebihan dari kopimu sendiri. Kelebihan dari kopi yang Mas Yana punya dan segala macam, testimoni dari orang-orang dan lain sebagainya. Dan bagaimana menyampaikan testimoninya, bagaimana menyampaikan cerita ini ke topik yang relevan, ke orang-orang yang membahas topik yang relevan, itu bisa dicari dari akun Instagram, bisa dicari dari akun Twitter, bisa di search, ada kolom search, cari kopi, mereka akan ngasih tahu yang topnya dulu, yang paling bagus-bagusnya yang sering ngomongin kopi siapa, misalnya gitu.
Itu harus dicari tahu. Aku lupa tadi Mbak MK nih jualannya apa sih? Oh, Mbak MK tuh produk masker mini dan lain sebagainya. Coba dicari, kayak misalnya Dokter Tompi kan dokter kecantikan. Dia sering ngebahas tentang facial atau segala macamnya, mungkin bisa masuk ke sana. Akun-akun dari akun-akun dari klinik-klinik kecantikan juga pasti ada. Nah, bisa nggak numpang-numpang di sana dan lain sebagainya. Kopi pun sama. Siapa sih orang yang sering ngomongin kopi? Bahkan sesimpel ngomongin kopi di sini nggak berarti harus pakar. Bisa jadi sesimpel kayak orang yang setiap hari ngepost bahwa dia hari itu minum kopi. Bahkan 2014 Raditya Dika itu pernah ngepost setiap hari tentang kopi hari ini menurut dia gimana. Misalnya kopi hari ini pahit dengan sedikit kecut seperti apalah, dia galau-galauin kemana gitu, yang nggak masalah juga. Jadi topik yang relevan itu bisa dicari dengan berbagai cara, bisa lewat searchingnya di Twitter sendiri, bisa juga langsung memfollow orang-orang yang memang sudah kita ketahui pakar atau sering membahas bahasan-bahasan tersebut gitu. Jadi jangan cari, kalau lagi pengen cari topik tentang motor gitu misalnya, ya mungkin bisa Valentino Rossi gitu mungkin, atau ada nggak Rossi, apa sih fansnya Rossi apa, Rossinisti, nggak mungkin ya. Ya pokoknya gitulah, apa ada nggak gitu. Atau lagi mau ngebahas musik mungkin bisa nebengnya di Ariel gitu, atau di siapa lah, ya gitulah. Jadi pencarian topik nggak cuma satu arah juga. Siap kan Mas Hendrik, pas waktunya 21.30. Semoga terjawab Mas atau Mbak Handayana dan juga Mas atau Mbak MK. Kayaknya sih Mbak MK mungkin. Kalau masih mau tanya-tanya nanti bisa mention saya di Twitter juga, saya rasa masih boleh @wikaputra. Oke, pertanyaan habis atau masih ada open lagi? Udah kan? Mas Hendrik, kamu ke-mute, Mas Hendrik. Dari Mbak Rosalina, terima kasih. Katanya. Oh iya, siap. Sama-sama. Dari tadi nyatet terus. Boleh nanti catatannya di-share, Mbak? Saya sendiri nggak nyatet. Bikin thread. Paling terakhir pertanyaan pribadi dari saya dan teman saya, kebetulan kita juga pengguna Twitter cukup lama. Pertanyaan pribadi nih, lebih seneng yang 160 atau 280 karakter? Saya pribadi ya? Nah. 140. Ya, 140 ya. 140. Cuma memang susah sih ya membandingkannya. Karena sekarang saya sudah terbiasa dengan 280 gitu. Dan menceritakan yang lebih panjang, saya lebih punya hak untuk membangun konteks. Dan saya rasa salah satu alasannya orang Twitter membuat jadi 280 itu yang saya bilang tadi. Semakin banyak kasus-kasus tweet atau post diambil out of konteks karena keterbatasan hanya bisa 140 karakter. Padahal mungkin reply setelahnya saya menjelaskan. Tapi yang di-capture yang pertama doang udah selesai gitu. Udah langsung mati, lu jelek, lu gila gitu, lu bego gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Dan itu sesuatu yang sangat tidak baik. Jadi kalau dibilang lebih suka mana, saya lebih suka 140 sejujurnya. Lebih mengorek apa ya namanya? Ya, imajinasi dan kreativitas juga gitu. Apalagi juga kayak misalnya kita bisa segampang bilang info lebih lengkap lihat di poster gitu. Terus kita kasih posternya di bawah kan beres juga sebenarnya. Ya, tapi 280 juga not as bad as how people has thought gitu. Dulu orang bilang, wah 280 Twitter jadi nggak seru. Nggak juga. Sebenarnya nggak juga. Karena juga, ya orang-orang kayak saya yang tetap terbiasa ngepost pendek-pendek, yang ngepostnya tetap akan pendek-pendek. Gitu. Dan nggak masalah juga. Nggak berarti karena ada 240 karakter saya harus pakai semua kan gitu. Jadi nggak beda-beda banget gitu. Cuman jadinya ya menimbulkan kebiasaan, mengenable orang-orang yang suka nulisnya panjang-panjang gitu. Ya nggak apa-apa, terserah itu mah, tergantung kemauan. Oke, mantap banget nih. Enggak, jujur aja di luar saya dan banyak komen-komen juga, dan ini kalau ngeliat kita ada chat-chat juga, intinya banyak yang tertarik juga. Nanti setelah ini direkam, nanti kita juga akan upload ke YouTube segala macam kok gitu. Okay. Moga-moga kita kalau ada yang mau nanya-nanya, mau nanya lagi private boleh ya, nanya ke Twitternya Mas. Boleh. Cari aja Dwika Putra, DWIKA PUTRA, Mas Dwika Putra. Gitu. Yes. Makasih banyak. Udah mau habis maksudnya. Makasih banyak buat materinya malam hari ini. Mungkin banyak banget yang kita tangkap ya. Mulai dari kebutuhan kita untuk intinya storytelling gitu ya. Content is king itu ya bisa banget diaplikasikan di Twitter. Gitu. Itu ini loh. Content is king, kalau kata Gary Vee ada lanjutannya. Content is king but context is queen. And
Queen runs the freaking household. Katanya. Jadi kalau lu nggak punya konteks ya mati. Tuh, itu dia. Mantep banget. Thank you banget Mas Dwika. Ini insightful buat saya dan juga buat banyak orang nih karena semenarik itu buat teman-teman ngorbit. Makasih Mas Dwika. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi lanjut setelah ini. Buat teman-teman ngorbit yang lain, malam hari ini udah cukup. Besok kita lanjut lagi jam 3 sore. Akan ada lagi, sebentar. Besok itu kita akan membahas mengenai Dwika lagi. Oh, oke. Kita akan mengenal Twitter lebih dalam. Ya, sama Mas Dwika Siapa ya. tuh barusan? Itu Mas Iqbal itu tadi. Mengenal Twitter lebih dalam, bagian kedua ya, sama Mas Dwika. Oke. Teman-teman semuanya, selamat malam, teman ngorbit. Malam semua, thank you ya. Sore jam 3. Nanti akan di-share linknya semua segala macam di grup. Terima kasih. Thank you.